Untuk itu kami panggilkan kepada yang terhormat Ibu Hajah Raihanani Bahar, kami persilahkan untuk ke podium. Nah, beliau insya Allah akan memaparkan, ya. Dan mudah-mudahan kita terpapar. Wah, kalau kemarin-kemarin kita disebut terpapar, oke, nanti dulu siapa yang mau terpapar ya. Mudah-mudahan kita bukan terpapar ya, berarti mendapatkan manfaat atau faidah dari apa yang dituturkan oleh beliau ini. Ya. Apa yang akan dituturkan oleh beliau? Nah, Bu Nani boleh pantun dulu. Nah, ini Bapak ya, mudah-mudahan ini pantunnya tidak garing. Di Tangerang ada Cipondo, di Sumatera ada Medan. Boleh kita mengidolakan banyak tokoh, tapi Rasulullah yang jadi teladan. Nah, insya Allah Ibu Hajah Nani akan memaparkan tentang pengasuhan Rasulullah atau mendidik anak putrinya atau putra putrinya. Tidak berbanyak waktu atau kalam, kami persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa ala dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Selamat datang Bapak Ibu, bukan calon lagi ya. Ini sudah jadi orang tua ya, siswa baru SD Cendekia Muda. Masya Allah, tabarakallah untuk semuanya. Sebagai ketua yayasan, saat ini sementara sebagai direktur sekolah juga. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga banyak kebaikan yang melahirkan keberkahan yang bisa kita peroleh dalam ikatan kerjasama kita di sini, membangun anak-anak kita menjadi anak-anak yang akan membawa kita ke surga, itu nomor satu ya. Kemudian membawa dirinya juga sendiri tentu saja ke surga, dan juga menjadi manfaat untuk lingkungannya, untuk keluarganya semuanya insya Allah. Jazakallah khairan katsiran untuk Ayah Irwan. Masya Allah, Ayah Irwan ini luar biasa ya, tokoh dan pendidik yang sangat keren sekali. Mungkin tepuk tangan dulu untuk Ayah Irwan. Terima kasih untuk datang, gak nyangka Ayah Irwan datang ke sini, mau datang ke Cendekia Muda ya Ayah Irwannya. Sebetulnya ini Ayah Irwan tuh pernah diundang di pertunjukan besar kita ya. Dulu ingat waktu dari Padang dulu Ayah Irwan udah pas mau meluncur ke Bandung, qadarullah istri sakit ya Ayah Irwan ya, dan tidak bisa ke Bandung. Akhirnya peran Ayah Irwan itu diperankan oleh saya. Padahal itu peran yang sangat dahsyat itu. Kalau ini kan Ayah Irwan ini aktor ya, aktor dulu bermain di Sang Murabi sebagai pemeran utama. Kalau lihat filmnya bagus sekali, filmnya itu film dakwah insya Allah, dan itu bagus sekali. Waktu itu bersama Astri Ivo saya kira ya, insya Allah. Nah karena itu sekali lagi terima kasih Ayah Irwan juga, semoga di perjalanan kita ini selama duduk di sini bersama-sama ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya kita menunggu keberkahan itu, karena keberkahan akan melahirkan banyak kebaikan untuk kita. Baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya itu dari teman-teman di sini kebagian katanya sharing aja gitu ya, tentang bagaimana Rasulullah mendidik anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Forum ini tes, oke. Forum ini adalah forum sharing, insya Allah ya. Bapak Ibu sekalian juga sudah punyalah insya Allah banyak
ilmu juga tentang parenting ya. Tapi di saat ini mungkin saya juga dengan berdiri di sini sedikit banyak kayaknya akan menyampaikan bagaimana kita menjalankan kepengasuhan atau menjalankan pendidikan ini di Sekolah Cendekia Muda. Meskipun udah berapa kali disampaikan juga, tapi mudah-mudahan ada hal yang lain lagi. Pertama-tama seperti ibu-ibu, bapak-bapak ketahui bahwa di Cendekia Muda ada tadi yang namanya guidelines kurikulumnya, yaitu prinsip-prinsip pendidikan yang kita pakai, namanya God-Centered Education. God-Centered Education itu dia punya 5 pilar, ya. Dia punya 5 pilar. Ada pilar yang di tengahnya itu adalah tentang holistic education. Bahwa seluruh aspek dari diri seorang anak itu harus dikembangkan. Ya, itu tujuan kita melakukan pendidikan itu mengembangkan seluruhnya. Dan namanya mengembangkan, dia nanti jadi akhirnya itu harus berkembang gitu ya. Sedangkan tiang-tiang di sekelilingnya yang menguatkan bangunan itu apa? Ya ada authentic learning, ada authentic assessment, integrated instructions, dan kemudian character building. Tapi kita menamakannya God-centered education. Artinya apa? Artinya adalah kita ingin dari awal declare atau mengikatkan diri kita kepada Allah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di sini hanyalah karena ingin menjadi hamba Allah yang taat. Kita merefer seluruhnya kepada cara-cara Allah mendidik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja masih banyak kekurangan karena kami pun masih dalam tahap belajar dan belajar terus. Karena kita udah dapat ini, nanti ternyata itu begini-begini ya, kembangkan lagi. Dan seluruh guru juga dikondisikan untuk makin dalam lagi melihat Rasulullah. Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah. Adalah teladan terbaik. Rasulullah adalah teladan terbaik. Maka kita bulatkan diri kita dengan seluruh keyakinan kita bahwa ini tuh hanya akan kita letakkan referensi kita pada Allah dan Rasulnya. Bismillah. Maka nanti mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak makin semangat ya mengikuti perjalanan anak-anak kita ke depan dan berprasangka baik. Kalau kita belum punya ilmunya, kita berprasangka baik bahwa ini pasti ke sini. Mungkin ini jalannya begini. Karena kadang ada yang itu tidak biasa di ini kita gitu. Di masa-masa lalu misalnya kita tuh di sini kalau anak baru kelas 1 SD, kita belum memperjalankan mereka ke misalnya field trip ke tempat yang agak jauh. Ya paling di sekitar lingkungan kita lah. Paling jauh tuh di tengah kota Bandung. Kenapa? Nanti anaknya capek, nanti dia kena panas-panasan. Itu yang kita dapat dari ilmu-ilmu yang lalu. Ternyata begitu membedah sirah Nabawiyah dan we know bahwa Masya Allah anak umur 6 tahun bisa kok melakukan perjalanan jauh. Dan dampaknya apa? Ya dampaknya seperti Rasulullah mendapat pengayaan di masa 6 tahunnya. Ya Rasulullah 6 tahun pergi kemana? Pergi ke Madinah. Ke Yathrib saat itu. Melakukan perjalanan tidak dengan mobil enak kan. Rasulullah naik unta yang emang ada apa? Kayak apanya itu? Ya kayak ada rumahnya itu ya. Jadi naik itu tapi ya itu kan jublak kayak gitu. Pasti capek kan? Capek. Umur 6 tahun. Dan disitulah latihan fisik pertama sepertinya. Yang terstruktur. Itu didikan Allah. Kan Allah yang memperjalankan Rasulullah berarti itu didikan Allah. Nah inilah Bapak Ibu sekalian yang kita ingin sampaikan bahwa kenapa judulnya itu di sini apa sih? Cara Rasulullah mendidik anak. Ya kenapa merefer diucapkan lagi kata Rasulullah ini ya karena kita ingin sampaikan terus agar kita semua nanti saling bekerja sama untuk menguatkan keyakinan kita dan di akhirnya itu kita adalah hamba Allah
yang benar telah bersyahadat dua tauhid, ya, tauhid kepada Allah dan Rasulnya, bahwa Rasul pasti kita ambil sebagai referensi. Adapun teori-teori setelah ini yang datang belakangan itu, mereka melakukan teori-teori itu dikembangkan berdasarkan penelitian yang empiris. Kita juga pakai, tapi mungkin ada di teknisnya. Kalau filosofinya kita menggunakan prinsip dari Sirah Nabawiyah. Ya, nah makanya judulnya itu cara Rasulullah mendidik anak-anaknya. Pertama itu ya memberi yang di Rasulullah mendidik anaknya, dan juga memang kan kalau kita baca Rasulullah itu kan menjadi ayah sejak sebelum agama ini turun, ya masih menjadi ayah, sudah menjadi ayah ya dari awal. Nah makanya kita perlu bedahnya dari sirah. Kenapa? Bagaimana karakter Rasulullah? Beliau adalah seorang yang seperti apa? Kita tahu banyak ya, terutama kita tahu bahwa Rasulullah adalah orang yang terpercaya, Al-Amin, diakui oleh seluruh masyarakat Quraisy, masyarakat kota Mekah. Berarti maksudku gini, menyampaikan ini educate orang tua dulu, pendidik orang tua dulu gitu ya. Jadi Rasulullah itu memang dia punya personality yang bagus. Ketika dia menjadi orang tua, dia sudah already menjadi orang tua, menjadi seorang sosok yang bagus gitu. Yaitu tadi dia punya akhlak yang sangat lembut, ya. Di perjalanan hidupnya Rasulullah itu selalu dilindungi pandangannya dari pandangan keburukan atau kemaksiatan. Umur 15 tahun Allah potong, ya, keinginan Rasulullah untuk pergi melihat pertunjukan-pertunjukan jahiliyah. Saat itu tuh kalau di masa itu kalau ada yang menikah, ada pertunjukan-pertunjukan tari-tarian yang jahiliyah, ada orang yang minum-minum, ada musik-musik yang membuat mereka semua makin termotivasi untuk melakukan itu. Nah Rasulullah mendengar ada kayak gitu, mau lihat pengen lihat, taunya sama Allah dibikin tertidur. Jadi pertama apa? Ya Allah itu sudah memblok, ya, membuat kondisi Rasulullah itu bersih dari pandangan maksiat. Nah, bagaimana mendidiknya? Ya ini pengkondisian diri dulu. Pengkondisian diri dulu itu tadi terpercaya. Jadi setiap bicara itu dapat dipercaya. Sebagai orang tua ya kita harus pastikan ketika berbicara dengan anak, anak bisa percaya. Jangan kita, ini kita bohongi anak. Nah itu sesuatu yang tidak benar. Ya, jangan karena supaya, ini supaya lancar urusannya. Dah ini mah nggak apa-apa. Bahkan dalam agama kita udah tahu ya, bercanda pun kalau itu bohong hitungannya. Jadi kalau kita pun bercanda kepada anak, pastikan itu bercanda yang tidak mencederai hal ini. Ya, jadi saya mulai dari bagaimana kita menjadi orang tua gitu. Kita kalau mau dipercaya, ya kita memang bicara dari awal tuh dapat dipercaya oleh anak. Ya, itu. Kemudian Rasulullah itu berbicara lembut, menghargai, ya. Rasulullah berbicara lembut dan menghargai. Jadi bayangkanlah sebelum agama ini datang kan Rasulullah udah jadi orang tua. Dalam beliau mendidik anaknya pasti ini yang keluar. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Kan sudah begitu personalitinya. Personalitinya ini keluar pada saat mendidik anaknya. Ketika dengan anaknya beliau menghargai, memberi pujian. Itu kemudian kan orang tahu, oh ternyata anak-anak harus diberi pujian. Tapi memang pujiannya juga proper. Ya, proper pujiannya. Misalnya ada yang pernah menyampaikan katanya, aku bermimpi ini sebuah kebaikan. Oh iya, Abdullah itu adalah anak yang terbaik gitu. Jadi dia memuji sesuai dengan apa konteksnya gitu. Jadi tidak asal anak hebat, sedikit hebat.
Hati-hati di hebat-hebat, bisa-bisa nanti malah menjerumuskan gitu kan. Anak ini tidak proper udah pasti hebat sama orang tua. Padahal belum tentu. Itu nanti ada sesi-sesi berikutnya ya kalau detail-detail kayak gitu ya. Tapi intinya mah sebelum kita mendidik ya kita didik diri kita dulu. Kita harus menjadi orang tua yang bisa dipercaya. Orang tua yang lembut, bersih. Kalau Rasulullah itu kan bersih hatinya karena memang sudah dicuci oleh Allah. Ya di usia 4 tahun dicuci oleh Allah. Ya, dicuci dadanya, dibersihkan gitu. Jadi sepanjang perjalanan itu beliau bersih gitu. Nah, untuk bagaimana cara nanti kita mendidik anak kita ya kita setelah mengkondisikan diri kita bersih, insya Allah yang keluar juga bersih. Kita membatasi anak kita pada hal-hal yang kira-kira membuat dia terjerumus. Kayak tadi saya bilang, pandangan-pandangan yang buruk, tontonan-tontonan yang buruk, itu dulu kita kendalikan. Kadang ada yang, ini mah sepele, nonton aja gitu. Soalnya saya juga pernah berada ya Bu, di masa di kelompok ibu-ibu kantor lah gitu ya. Ibu-ibu, jadi maksudnya suami di kantor suami gitu ya. Aduh, orang-orang membicarakan, ada itu di HP-nya, lihat. Padahal itu sesuatu yang na'udzubillah min dzalik nggak boleh dilihat. Bahkan pun oleh kita yang sudah menikah. Ini tontonan-tontonan yang merusak pandangan dan merusak pikiran. Nah ini kadang orang tua menganggap sepele. Aku mah udah dewasa, aku bisa. Padahal ini yang harus benar-benar kan kita tidak perlu ya terlalu menjejali diri kita. Kan kita juga harusnya baca agama, tuntunan-tuntunan agama di dalam hubungan-hubungan antara suami dan istri itu ada kan. Nah itu harus diikuti. Nah ini Bu, Bapak Ibu sekalian, pengkondisian diri kita dulu sebelum kita mendidik. Karena semua yang terkondisikan dalam diri kita ini akan keluar menjadi energi positif. Ya, menjadi orang yang dapat dipercaya, tidak pernah bohong. Rasulullah nggak pernah bohong. Ya, kemudian Rasulullah sangat menghormati orang tua. Sangat menghormati orang tua. Terus Rasulullah sabar. Banyak kan kisah-kisahnya yang waktu itu memberi makan orang Yahudi gitu ya. Memberi makan orang Yahudi yang mencaci maki terus Islam, mencaci maki Rasulullah. Beliau memberi makan aja. Yang dia sedang caci itu yang memberi makan dia. Masya Allah. Nah ini mengkondisikan diri kita memiliki personality yang mungkin tidak persis seperti Rasulullah, tapi saya kira yang utama-utamanya itu bagaimanapun Rasulullah itu kan jauh lebih mulia dari kita, akhlaknya jauh lebih indah dari kita. Ya tapi kita melihat hal-halnya itu karena kita senantiasa berbuat dosa, selalu berbuat dosa. Tahu ini ntar kita bikin dosa itu lagi, tapi kalau Rasulullah dia lebih dijaga dari hal-hal yang seperti itu. Tapi minimal kita melihat kondisi bagaimana sih Rasulullah itu ketika dia menjadi ayah. Kasih sayang, menghormati dan sangat mencintai istrinya. Karena biasanya ibu-ibu yang ke anaknya itu agak-agak keras, kasar, suka marah-marah, apa dan sebagainya itu. Karena dia tidak mendapat keamanan dari suaminya. Suaminya gemar berkata keras, berkata buruk padanya. Padahal istri yang baik itu kan dia pengen melakukan segala sesuatunya yang terbaik. Ya, jadi ketika suaminya membuat dia merasa dia nggak bisa memuaskan suaminya dan sebagainya karena berbagai macam mungkin standar suami dan sebagainya. Akhirnya dia merasa kecil hati lah. Emosi, nah emosinya itu hati-hati bahaya. Istri-istri yang tidak bahagia itu menyebabkan anak-anak berpotensi tidak bahagia. Ya, jadi menghargai istri, sangat menyayangi istri. Wah ibu-ibu senang ya. Ya, jadi menghargai istri betul-betul ini adalah
contoh teladan. Kenapa kita biasa berbicara sayang kepada istri, istri hormat kepada suami, juga sayang kepada suami, itu memberi nuansa yang atau memberi environment yang bagus di dalam rumah. Ya, gitu. Jadi Rasulullah itu memang, bayangkan Rasulullah menikah dengan 3 menit lagi. Rasulullah menikah dengan Khadijah. Sebagian besar riwayat mengatakan ketika Rasulullah berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Meskipun ada sirah juga yang menyampaikan tidak, Khadijah saat itu 28 tahun. Jadi dia juga masih dalam keadaan yang cantik, yang bagus badannya gitu ya, untuk menjadi istri. Tapi memang kebanyakannya mengatakan 40 tahun. Oke, kita ambil yang 40 tahun. Bagaimana keadaannya? Seorang 25 dengan 40 tahun, ya kan? Nah, kalaulah Rasulullah ini bukan seorang yang memiliki karakter yang demikian baik, mungkin tidak begitu menghargai istrinya. Meskipun istrinya itu dahulunya adalah manajernya. Ya, apa bukan manajer, bosnya. Rasulullah manajer perdagangannya dan istrinya adalah bosnya. Gitu ya. Ya, tetapi ketika sudah bisa menguasainya, kalau Rasulullah tidak memiliki kepribadian yang baik, mungkin ada kurang penghargaan dan sebagainya. Tapi ketahuilah bahwa Rasulullah berumah tangga dengan Khadijah 25 tahun. Dahsyat. Sampai terakhir Khadijah nangis kan ketika mau wafat. Ya Rasulullah, setelah semua harta kekayaan itu dipakai untuk dakwah, kalaulah aku mati dan tulangku ini masih bisa dipakai untuk membiayai dakwah, maka juallah. Sudah dahsyat sekali. Ya, Khadijah ini orangnya juga memang punya, sebagai orang tua, memang dia juga punya karakter yang terbaik. Pertama, Khadijah itu dikenal sebagai at-tahirah, orang yang sangat menjaga kesuciannya. Maka dari tadi kita berbicara tentang kesucian, penting Bapak Ibu sekalian untuk ini menjaga kesucian diri. Dari pandangan sekedar, bukan sekedar hanya perbuatan saja, pandangan saja kita harus jaga. Berpakaian kita harus jaga, ya. Jadi Khadijah juga sudah memiliki karakter-karakter terbaik, ya. Khadijah itu sangat cerdas. Khadijah itu sangat capable memanage gitu ya, mampu memanage, ya, dan punya karakter lembut. Karakter lembut dan qadarullah dari awal hidupnya sampai bersama Rasulullah, beliau itu kaya, ya. Jadi maksudnya ada hartanya juga. Karena ini saya udah dibatasi 3 menit lagi ya Bu, ini sudah berlalu 2 menit, dan mungkin sebagai penutup adalah sebelum kita mendidik, apa yang kita akan didikkan kepada anak kita itu adalah cerminan dari apa diri kita. Maka mari didik diri kita dulu, ya, kuatkan diri kita, jangan sampai tali-tali Allah itu terlepas dari diri kita. Tali Allah itu yang mana? Ya itulah dari perintah-perintah Allah, yang perintah Allah dan larangan-larangan Allah itu jangan sampai kita sepelekan. Sunnah-sunnah yang dimintakan itu kita kuatkan, ya. Sebenarnya masih banyak lagi nih yang harus akan saya sampaikan. Misalnya di awal-awal pendidikan, di awal-awal anak-anak kita lahir itu kan ada proses azan itu ya. Azan itu kan mengenalkan dengan kalimat Allah. Kemudian ada proses memberi nama yang baik. Memberi nama yang baik itu memang nomor 1 itu memberi nama yang sama dengan nama pejuang-pejuang agama, orang-orang yang terbaik gitu ya. Kemudian mencukur rambutnya. Mencukur rambut itu dari awal mengenalkan kepada anak bahwa ini tuh bentuk dari rasa syukur. Jadi ketika dicukur bersih, ditimbang kan, dihargai seharga perak, ya. Dan itu kemudian disumbangkan. Dan jadi dari awalnya sudah kita dari ini proses cukur itu adalah proses ungkapan rasa syukur. Demikian juga akikah, ya. Demikian juga akikah. Dan mungkin masih banyak lagi nih Bu, tapi waktu kita sudah tidak ada lagi. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan, mudah-mudahan bisa tertangkap apa yang saya sampaikan sebagai pengantar menuju ke
educating children, boys. Oh, the art of educating children, boys and girls dari Ayah Irwan. Saya kira sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu tetap di sana dulu, Bu. Insya Allah kita akan masih banyak waktu nanti di sesi sharingnya. Ayah bunda, anak merupakan anugerah bagi kita. Anak juga merupakan amanah bagi kita. Anak juga merupakan fitnah, ujian bagi kita. Begitulah Al-Quran sudah menyampaikan kepada kita. Kecil laki jalan lewat pahlawan, pulangnya lewat Sulanjana. Anak laki, anak perempuan, bagaimana cara mendidiknya? Nah, bagaimana cara mendidiknya? Kita insya Allah bersama Ayah Irwan. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum tahu Bapak Mislan ini, beliau adalah ahli pantun. Kemampuan literasi pantunnya Ayah Irwan sangat ini dahsyat dan terus mengalir gitu ya. Mangga Ayah Irwan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya duduk udah hampir lebih dari 10 menit nggak nemu-nemu pantun Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf. Kalaupun nanti jadi mungkin saya WA aja ya. Apa nggak nemu bantunnya apa ya? Mungkin penguasaan daerah juga belum ya. Tadi Cilaki gimana ya Pak Dea? Iya, Jana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sudah barang tentu kita bersyukur pada Allah gitu ya Bapak Ibu ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Ustazah, sebenarnya teori parenting itu mah nomor kesekian Bapak Ibu ya, mudah-mudahan setuju ya Bapak Ibu ya. Teori parenting atau fathering gitu nomor kesekian, yang paling penting itu kata para ulama, para ahli juga sepakat adalah persoalan keluarga kita, suami istri, rumah tangga kita ada keberkahan atau enggak gitu ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Atau jangan-jangan udah dicabut sama Allah gitu. Di rumah mah semuanya sedia gitu, ada mobil, rumah bagus, apa semua gitu. Tapi kenapa kalau ngomong dengan pasangan gitu, kenapa bawaannya panas gitu ya Bapak Ibu ya? Padahal di kamar sudah ditambah PK AC-nya, tapi nggak nyambung-nyambung gitu Bapak Ibu ya. Sudah 2 PK, tapi nggak nyambung-nyambung. Atau mungkin Bapak Ibu sudah ditampilkan belum ini? Ya. Boleh bahan-bahannya? Saya kalau nggak tampilkan nggak inget saya. Gitu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, satu menurut hemat saya tadi keberkahan ya Bapak Ibu. Saya punya pengalaman gini ayah dan bunda. Saya dahulu dengan almarhumah istri saya. Yang seharusnya saya ke sini ya, ke teman-teman di sini. Dahulu saya dengan almarhumah itu dipercayalah sama Bu Eli Risman, dahulu kita mendirikan Yayasan Bu Hati namanya gitu Bunda di Jakarta. Sekitar 25 tahun yang lalu gitu. Nah, saya diamanahkan untuk membuat modul komunikasi pengasuhan anak. Modulnya sudah jadi, sudah dipraktekkan, sudah digunakan oleh banyak orang gitu, banyak lembaga gitu. Tapi yang bermasalah komunikasi itu saya yang paling bermasalah komunikasi gitu. Buktinya adalah kalau saya ngomong sama istri, saya ngomong itu, istri melakukannya ini gitu ya Bapak Ibu ya. Istri merasa kalau saya ngomong sama istri itu merasa saya itu auditor gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi bukan seorang yang kalau ngomong itu istri merasa nyaman nih. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pasti ya kalau suaminya ngomong kan nggak merasa tertekan. Merasa tertekan atau merasa terdakwa. Kalau istri saya pernah bilang, abang kenapa sih ngomongnya kok saya merasa diaudit gitu ya. Merasa merasa tertekan jadi nggak nyaman gitu. Dahulu bapak dan ibu semuanya itu saya larikan ke teori komunikasi, saya pelajari gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah menguasai lah gitu ya. Di dalam kalau saya belajar ke teman-teman di sini itu
kalau suami istri itu kan ada panduannya 15 sunnah Rasulullah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bersuami istri, satu hal yang harus kita punya menurut hemat saya adalah 15 sunnah Rasulullah. Itu sudah kunci dah, semuanya udah kunci. Apa yang dilakukan Rasulullah. Bersoal rumah tangga, lihat ke 15 sunnah Rasulullah. Saya coba praktekkan itu Bapak, saya teori ya komunikasi dengan istri. Kan kalau suami istri ngomong kalau bisa jangan jauh-jauh gitu ya Bapak Ibu ya. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan jarak jauh, usahakanlah dekat-dekat gitu ya. Cukuplah Pro XL atau simpati gitu yang berjarak jauh, kalau kita mah deket-deket aja gitu ya. Kalau boleh kata para ahli itu dalam satu hari itu ada kita ketemu dengan pasangan kita 45 cm gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu ya Ustaz deh, 45 cm. Ustaz sering berapa? 50 cm apa 60? Kalau satu hari katanya, karena itu penting ya. Jadi 45 cm itu teorinya teori fathering nih Bapak dan Ibu. Kenapa 45 cm? Karena satu hari kita Dr. Asobali harus ada suami istri kalau di satu rumah ya Bapak Ibu ya, jangan sampai nggak ada sentuhan, gitu ya Bapak Ibu ya, jangan ada sentuhan. Kalau 45 cm kan, maaf ya Pak ya, saya normal, saya normal, nggak takut gitu Pak. Pak Arfan ya, kalau saya kan 45 cm segini lah ya, artinya bisa saya nyentuh gitu ya. Nah, saya coba praktekkan itu ayah bunda, saya praktekkan itu 45 cm. Saya coba ke istri malah mundur. Saya bilang, kamu kenapa dek gitu. Istri saya bilang, bang cukup situ aja gitu ya. Orang jarak jauh aja dia merasa tertekan, apalagi dekat gitu Bapak. Jadi saya ambil carilah apa persoalannya. Rupanya satu ayah bunda. Saya waktu itu belajarlah ada seorang profesor di Islamic University di Malaysia dari Sudan, beliau tahulah ya, Malik Badri namanya, Profesor Malik Badri. Saya berharap, saya tanya, Prof apa sebabnya gitu. Prof bilang ini bukan persoalan teori komunikasi, ini persoalannya adalah coba dicek. Pak Irwan itu ngomong dengan istri itu apa alatnya? Mulut gitu, saya bilang gitu. Nah coba dicek mulutnya. Saya bilang apa, saya alhamdulillah Prof gosok gigi mah terus gitu ya. Bukan gosok gigi kata Prof itu. Persoalannya mulutnya ini berkah apa enggak? Atau sudah dicabut sama Allah keberkahannya? Saya bilang kenapa dicabut sama Allah? Profnya bilang hari ini tilawah berapa? Nah, gitu loh ayah gitu ya. Oh saya bilang ya Allah gitu ya. Hari ini membicarakan orang berapa gitu ya. Hari ini kalimat thayyibah yang dikeluarkan mulutnya Pak Irwan berapa gitu loh ayah gitu ya. Hari ini zikirnya berapa gitu ya. Hari ini mendoakan istri berapa gitu ya bunda. Sangat sederhana sekali. Saya coba nih ayah bunda, saya coba memperbaiki diri, tidak lagi kepada teori. Saya bukan mengatakan teori itu buat tidak baik ayah bunda, baik banget teori itu. Tapi yang tadi yang katakan Ustazah, keberkahan itu menjadi sangat sesuatu yang luar biasa. Baik, sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktunya nggak terlalu banyak, ini hanya sharing ya Bapak Ibu ya, sharing gitu. Sebenarnya kalau belajar sama beliau gitu ya, sharing. Nah, bagaimana sebenarnya mendidik dan mengasuh anak-anak, banyak teorinya Bapak Ibu ya, banyak gitu. Tapi kalau kita belajar nih, ini tangkapan saya nih Bapak Ibu, belajar Rasulullah SAW, belajar dari Nabi Ibrahim dan lain-lain, itu ada 3 hal yang paling penting biar kita nggak pusing-pusing. Jadi seni mendidik anak laki-laki, anak perempuan itu ada 3 yang paling menarik yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan gampang dihafalnya dan nggak terlalu mumet gitu ayah bunda. Jangan sampai gini, jangan semakin tahu parenting semakin pusing gitu ayah bunda. Tahu parenting semakin bertengkar suami istri. Ada istri pulang pelatihan parenting, pulang-pulang sudah semangat sama suaminya gitu. Ayah, hari sudah kiamat sudah dekat gitu. Kata suaminya, kamu tadi belajar apa? Kok tiba-tiba kamu bilang suami, ayah kok diam aja, masih aja pegang WA. Lihat ke saya, tatap gitu ya, ayah bunda ya kadang-kadang begitu. Jadi 3 hal katanya itu adalah loving, coaching, modeling. Jadi kalau kita lihat ke Rasulullah SAW, sebenarnya ini yang paling gampang kita ngelihat itu ke Nabi Ibrahim AS. Gitu ya, Nabi Ibrahim. Jadi 3 aja. Tugas kita adalah pertama loving. Loving itu nanti kita akan diskusikan ayah bunda. Loving itu susah kita menjadi coach, mengcoaching anak-anak kita, mentarbiyah anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, kalau loving kita nggak kuat sebenarnya. Mestinya loving kita kepada anak-anak susah gitu bunda ya.
Contoh lah ayah bunda. Ayah bunda misalnya kalau ke anak-anak itu ngelatih anak-anak, mendidik anak-anak, itu bawaannya langsung anak misalnya ngambil sesuatu, belajar bawa gelas gitu ya, tiba-tiba pecah gelasnya. Itu yang muncul apa pertama ayah bunda? Saya lah yang pertama gitu ya. Oh itu munculnya luar biasa tuh. Gelas harganya berapa? Itu gelas arisan atau apa gitu muncul itu ayah bunda. Salah satunya kata para ahli, kenapa itu yang pertama muncul adalah karena memang apa? Basic loving kita nggak kuat sebenarnya sama anak-anak kita. Para ahli mengatakan gampangnya gini, kalau anak-anak tidur, bunda dekat tempat tidurnya, lihatlah berapa 10 menit, 12 menit nangis apa enggak. Gitu ya bunda ya. Nangisnya bukan gara-gara ya Allah, ini masuk cendekia berapa uangnya? Ah bukan itu ya bunda ya. Ya. Kalau mah di sini bisa diangsur gitu bunda ya. Bukan itu masalahnya. Tapi ketika kita ngelihat anak kita ya Allah gitu, bertambah cinta kita. Sama seperti ayah dan bunda suami istri, kata Rasulullah SAW dalam 15 sunnah Rasulullah itu, salinglah kamu bertatap-tatapan dari dekat. Gitu ya, jangan bayangkan yang lain. Gitu ya. Jadi kalau suami natap istrinya, qadarullah. Misalnya gitu ya. Jangan gitu ya. Masih lama nggak sini? Nah, gitu ya bunda ya. Tapi lebih kita untuk mengatakan bahwa di semua kelemahanmu dek, aku menemukan kekuatan yang luar biasa. Nah, gitu ya, tatap-tatapan gitu. Nah, kalau kita ngelihat anak kita, kata para ahli itu, loving kita akan bertambah. Pernah nggak nyoba ibu-ibu bapak? Nah ya, bahkan kita 5 menit bisa nangis itu. Anak lagi tidur gitu, kita ngelihat ya Allah ya Rabb. Kadang-kadang kebayang gitu. Ya Allah, banyak kezaliman yang kita lakukan. Misalnya begitu ya Bapak Ibu ya. Dahulu misalnya di umur 01 tahun ya harusnya fitrah kita tulang rusuk, kita waktu itu jadi tulang punggung. Jadi memang nggak ketemu gitu ya ayah bunda. Nah laughing. Sama seperti guru-guru di sini ayah bunda. Itulah sebabnya ada seorang ulama namanya beliau itu Ustadz Fatiakan. Ustadz Fatiakan itu bilang guru yang baik dan benar itu nggak boleh guru yang baik dan benar itu kalau dia nggak nangis sepertiga malam. Gitu ya bunda. Nggak nangis itu apa? Dalam rangka habis dia tahajud, dia berdoa sama Allah dan berdoa sama Allah itu dia paksakan betul. Dia berdoa, dia menangis membayangkan wajah anak-anaknya. Itu laughing ayah. Itu laughing. Gitu. Itu basic dari laughing kita. Baik. Kemudian yang kedua coaching. Yang coaching itu adalah prosesnya dua. Kalau saya belajar dari beliau ada proses dua. Ada namanya ar-riayah, ada namanya at-tarbiyah. Ada namanya pendidikan, ada namanya pengasuhan. Gitu ya bunda ya. Kalau diterjemahkan lagi itu tugas kita berdua ini suami istri ada jadi mu'adib, ada nama mu'alim, ada murabi. Nah gitu ya bunda ya. Jadi tidak hanya sekedar mendidik saja tetapi kita juga adalah melatih tidak hanya persoalan kognisi tapi lebih dari kognisi. Nah kedua yang ketiga adalah modeling. Modeling itu contoh. Nah contoh ini Bapak dan Ibu yang berkasih ta'ala nanti kita akan diskusikan juga bersama-sama. Contoh itu tidak seperti tahu bulat yang digoreng mendadak, halo jadi gitu Bapak Ibu. Tapi modeling itu dibangun. Jadi misalnya gini, bagaimana caranya membangun Nabi Yusuf itu kalau dia ada apa-apa dalam keadaan terjepit, yang dia lihat di dinding itu wajah ayahnya. Kenapa wajah ayah yang muncul? Karena persoalan itu yang banyak dia simpan waktu dia kecil, gitu ya bunda ya. Jadi modeling itu dibangun sejak dari kecil. Kalau Bapak dan Ibu misalnya gini, anak 0 sampai 1,5 tahun itu kenapa terutama ibu, kenapa ibu gendong anak di usia 0 sampai 1,5 tahun itu berusaha gendong habis-habisan. Gitu ya Bapak Ibu ya, supaya apa? Supaya direkam. Ya, direkam wajahnya kita itu direkam. Itulah sebabnya ibu-ibu kalau di umur anaknya 1,5 tahun, 2 tahun itu grup WA-nya dikurangi. Jadi supaya jangan gendong anak, jangan sampai balas WA. TV-nya didoakan rusak. Jadi kalau gendong anak itu full aja. Karena 0 sampai 1,5 tahun itu menentukan seperti apa masa dewasa anak-anak kita. Ibu-ibu boleh baca ini. Nanti ada 3 persoalan, 3 masa. Kalau anak itu bermasalah di usia 29 tahun ke atas, kalau dia bermasalah di usia 16, 17, 18, 19, kalau dia bermasalah di usia pra-remajanya, itu salah satu sebabnya jangan langsung datang ke konselor. Tapi lihatlah
seperti apa ibunya memperlakukan dia di usia 0 sampai 2 tahun. Itu ya Bunda ya? Baik. Nah itu modeling. Nah sekarang kita ngelihat next. Boleh next. Nah, kalau di fullkan aja nggak apa-apa kalau bisa layar. Jadi orang itu nggak usah tampil. Ya gitu, jadi di fullkan aja. Ya bisa kalau di fullkan aja teman-teman? Bisa? Ah bisa. Oke. Biar nggak terlalu mengganggu tidur nanti. Ya. Nah, mengapa kita bicara ini, ayah dan bunda? Kenapa kita harus bicara seni mendidik dan mengasuh anak-anak? Satu, karena memang Nabi Ibrahim mencontohkannya. Nah, salah satu yang dipraktek Nabi Ibrahim itu adalah loving, coaching, modeling. Jadi ibu tiga, bapak tiga itu aja. Kalau bapak ibu sudah mencintai anak-anak, mencintai diri sendiri, mencintai pasangannya, oke, lolos tuh loving. Kalau coaching, bapak dan ibu sudah kembali kepada fitrahnya masing-masing, selesai sudah. Ayah kembali kepada fitrahnya, tough love adalah ayah ada seorang laki-laki, ibu-ibu boleh periksa suaminya laki-laki apa enggak, itu harus periksa. Maksudnya bukan fisiknya bapak ibu ya, tetapi bagaimana perannya sebagai seorang laki-laki. Kemudian setelah itu ayah dan bunda yang milik Allah Ta'ala adalah menjadi contoh itu. Nah satu alasannya adalah karena kita belajar dari Nabi Ibrahim. Kenapa kita belajar Nabi Ibrahim? Karena Allah sudah ingatkan kepada kita bahwa ngurus anak laki-laki dan perempuan itu beda. Beda ya Bapak Ibu ya. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Jadi kalau punya anak laki-laki di sekolah atau di rumah pasti beda itu. Cara mendekatinya berbeda gitu ya, karena itu disuruhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya gini, kalau nanti anak perempuan di usia-usia tertentu apa yang harus kita lakukan kepada anak perempuan pasti berbeda dengan anak laki-laki. Kenapa ibu punya anak misalnya usia kelas 5 SD? Kenapa ibu kenalkan dengan seolah-olah dia punya adik binaannya di usia TK misalnya gitu. Karena apa? Karena anak perempuan wajib dilatihkan 4 perempuan hebat dunia akhirat kata Rasulullah SAW. Jadi kurikulumnya juga berbeda. Nah yang kedua adalah kita pemegang amanah Allah yang akan dipertanggungjawabkan. Setuju ya semua Bapak Ibu ya? Setuju ya? Nanti yang paling depan itu bertanggung jawab adalah si ayah. Setuju ya ibu-ibu ya? Ayah, kemudian kata Ustadz Abdullah Nasir Ulwan, yang paling depan itu saya, nanti laki-laki, yang ditanyanya gimana? Sesuai dengan tahap perkembangannya. Gitu ya? Jadi saya berdiri di paling depan nih, nanti tanya sama malaikat gitu, oke, Irwan, anakmu ketika dia usia 0 sampai 1,5 tahun, apa yang engkau lakukan kepada anakmu? Gitu ya, ditanyanya satu-satu. Dan hebatnya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang disesuaikan dengan desain yang sudah Allah buatkan buat kita. Bapak Ibu mudah-mudahan sama ya bahwa parenting dalam Islam itu by design, not by accident. Parenting dalam Islam itu nggak boleh berkreasi lebih dahulu, tapi ada patoki, selesaikan dulu desainnya Allah gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya gini, kalau anak 0 sampai 7 tahun itu desainnya An-Nahl 78. Mau sekolah, mau rumah, kurikulumnya, rujuknya ke sana dulu gitu Bapak Ibu. Ke An-Nahl 78. Apa itu? Allah menyebutkan wallahu akhrajam min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ja'alakum sam'a wal absar wal afidah gitu ya. 0 sampai 7 tahun itu hati-hati dengan pendengaran anak kita, hati-hati dengan penglihatan anak kita, hati-hati dengan hati nurani anak-anak kita. Jadi kalau di rumah itu Bapak dan Ibu, kalau mau misalnya istri Bapak bilang, ya boleh nggak kita ganti TV? Kayaknya incinya harus ditambah nih gitu ya. Pertimbangan ibu adalah bukan karena kita nggak punya uangnya, tidak. Tetapi pertimbangan kita adalah apakah kita mau beli TV ini ngerusak nggak 3 desainnya Allah? Gitu Bapak Ibu ya. Ngerusak telinga anakkah, ngerusak pendengaran anakkah, ngerusak penglihatan anakkah, atau ngerusak hati nurani anak kita? Gitu ya Bunda ya. Kenapa ibu dan ayah atau ibu misalnya lagi gendong anaknya 0 sampai 1,5 tahun? Kenapa ibu seperti maaf ya ngomong sendiri, kita nggak ngomong sendiri, ibu-ibu ya dulu ya, gitu ke anak kita. Ya Allah, adik sedih ya, adik ini. Kenapa ibu ngomong gitu? Karena iseng aja Irwan, gitu ya. Iseng sih boleh aja. Kenapa gitu? Padahal ke suami jarang ditanyain feelingnya suami pagi-pagi ya. Suami bangun gak ditanya gitu, gimana? Gitu, AA sehat, gitu misalnya, atau AA megahnya. Jarang ya ibu-ibu ya. Tapi kenapa anak ditanyakan feelingnya? Gitu ya Bu ya. Kenapa feelingnya ditanya? Kenapa Ibu?
Karena memang kecerdasan emosionalnya anak di usia itu hampir sama dengan kecerdasan emosional orang umur 12, 13, 14 tahun. Jadi kalau ibu gendong, diem aja gitu ya, berarti ibu sedang tidak mempersiapkan bagaimana anak-anak kita untuk bisa mengungkapkan perasaannya ketika dia dewasa, gitu Bunda ya. Gitu Bunda ya. Jadi kalau ibu-ibu di usia 0 sampai 5 tahun, 4 tahun itu memang harus pinjamkanlah mulutnya 70%, kupingnya 30%. Jadi jangan pendiam, kecuali sakit gigi. Jadi emang harus banyak Bu ngomongnya gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya tadi itu. Nah, kok kebalikan ini? Ya. Alhamdulillah. Boleh satu lagi di bawahnya. Jadi nanti kita akan ditanya Ibu ya satu-satu ya. Misalnya gini, di usia 0 sampai 5 tahun. Itu sedang berkembang pendengaran anakmu. Gitu ya. Siapa yang membacakan Al-Qur'an ke anakmu? Gitu Bapak Ibu ya. Apakah engkau memperbaiki bacaan Al-Qur'an di situ karena urusannya sama pendengaran? Berapa pendengaran ini, pendengaran penglihatan hati nurani ini, itu kemampuan dia di usia 0 sampai 7 tahun itu mampu menyimpan hampir 10 tahun lamanya Bapak dan Ibu. 10 tahun lamanya semua yang masuk kepada 3 hal tadi itu. Lewat pendengaran, lewat apa? Kalau mau masukin sesuatu yang kurang baik kepada anak kita, masuk disimpan 10 tahun lamanya. Nanti lihat aja hasilnya umur anak 10, 11, 12 tahun. Kalau mau menghafalkan Al-Quran anak-anak, ibu dan bapak khatamkan Al-Quran berkali-kali di umur 0 sampai 7 tahun. Ya Bunda ya. Saya pernah diamanahkan lah Bapak Ibu ya bikin program sederhana gitu di beberapa TV namanya Pildacil. Nah di Pildacil itu kita audisi lah dengan anak-anak membuktikan bahwa ketika orang tua betul-betul berprinsip bahwa di usia 0 sampai 7 tahun nggak boleh main-main, memberikan yang terbaik di usia itu semuanya itu akan disimpan dan dibuktikan nanti oleh anak-anak kita di usia 10 sampai 11 tahun. Baik. Jangan tinggalkan anak yang lemah. Nah, anak yang lemah itu seperti apa? Kalau dalam Al-Quran dikatakan anak yang lemah itu lebih kepada persoalan psikologis ya, Bunda ya, bukan persoalan fisik. Nah, anak yang lemah itu kalau di parenting itu setidak-tidaknya di fathering, anak yang lemah itu adalah ketika usia biologisnya lebih dahulu dari usia psikologisnya. Itu anak lemah. Ya, tadi kenapa kita menyekolahkan anak ke sini, Ayah Bunda ke cendekia muda ini karena cendekia muda harus dan punya program untuk membuat anak-anak kita secara psikologis lebih matang dari biologisnya. Nah kalau kita ngelihat siroh itu Bapak dan Ibu, di siroh itu hampir sahabat-sahabat dan lain-lain itu targetnya adalah berhasilnya adalah ketika usia psikologis lebih maju dari usia biologisnya. Itulah sebabnya kenapa tadi Ustazah mengatakan bahwa ketika anak usia 8 tahun itu nggak usah terlalu takut dengan anak 8 tahun karena Rasulullah sudah dibawa 1000 kilometer. 1000 kilo itu jalan, nggak naik kendaraan itu Bapak Ibu, maksudnya nggak naik pesawat, nggak naik apa, tapi jalan. Salah satu usahanya adalah bagaimana melatihkan kepada anak-anak di usia 8 tahun itu. Bahkan kalau di fathering itu Bapak dan Ibu, anak-anak kelas, kalau anak-anak Ibu nanti masuk kelas 3, kelas 4 itu, kata depannya harus dirubah. Jadi nggak boleh lagi kata depannya di, kata depannya harusnya me. Jangan lagi diambilkan. Jangan lagi dibangunkan, harusnya dia sudah bisa membangunkan dan lain-lain. Baik. Jadi anak yang lemah itu tadi ya biologisnya lebih maju dari psikologisnya. Kalau di Indonesia, waktu saya jadi konsultan di Dignas, Indonesia mudah-mudahan bukan kita ya Bapak Ibu ya. Orang Indonesia tuh usia biologisnya 24 tahun, usia psikologisnya 11. Itulah sebabnya kenapa banyak perceraian terjadi di Indonesia itu tingkat tingginya luar biasa. Bukan karena persoalan material. Tapi lebih kepada persoalan seorang istri bilang sama suaminya, umur suaminya 40 tahun, dia bilang, abang, mas, aku gak kecewa dengan fisikmu, tapi aku kecewa dengan perkembanganmu. Umurmu 40 tahun, tapi menyelesaikan masalahnya seperti anak umur 20 tahun. Gitu ya Bunda ya? Saya, contohnya ada? Saya contohnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua yang saya lakukan terhadap almarhumah istri saya. Jadi istri saya buat kalau saya pulang kerja tuh siapin teh manis gitu ya Bapak Ibu ya, teh manis. Kemudian goreng-gorengan lah gitu ya Bunda. Saya minum, kemudian nggak manis Bapak Ibu. Apa tindakan saya orang berumur 30 tahun waktu itu, 30 tahun lebih, tindakan saya apa?
Saya taruh gelasnya, istri duduk situ, saya duduk sini, nah saya ngadap ke sini, pegang HP. Gitu. Istri bilang, "Bang, mumpung masih panas, Bang. Nah, taruh di situ, gampang." Ini anak 20 tahun ya, umurnya udah 30 tahun lebih. Kenapa? Karena dia bermasalah di umur 0-15 tahun. Saya bermasalah di umur 0-15 tahun. Kenapa? Karena saya bermasalah di umur 0-7 tahun. Gitu ya Bunda ya? Nah, baik. Oleh sebab itulah target kita nanti itu anak yang tangguh bukan anak yang tanggung. Itu target kita ya Bapak Ibu. Nah yang berikutnya adalah anak perlu bimbingan dalam membentuk karakter dan jalankan fitrahnya. Nah itulah tadi sudah disampaikan oleh Ustazah, ada umur-umur tertentu. Itulah sebabnya kenapa kalau kita di rumah itu salah satu yang wajib kita punya itu menurut saya adalah ilmu buku tahap perkembangan. Ya, biar Bapak dan Ibu sama-sama rujukannya sama. Kalau nggak ada tahu tentang tahap perkembangan, nanti membangunkan anak pagi hari pasti beda. Beda nggak kira-kira? Beda ya. Satu berasal, nggak usah jauh-jauh. Yang satu berasal dari Surabaya misalnya. Suaminya Surabaya. Istrinya Garut. Itu mazhabnya beda tuh ya. Mazhab membangunkannya berbeda. Khilafiyahnya agak ini tuh, beda banget. Jadi kalau suaminya dari Surabaya namanya mazhab Surabayayah gitu ya, gitu. Jadi cara membangunkan seperti orang Surabaya. Kalau istri dari Garut, nama mazhabnya Garudiah. Jadi beda itu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Itu tahannya anak kita dibangunkan setiap pagi itu berbeda suami istri. Kebayang nggak? Pagi hari loh. Pagi hari itu yang sesuatu yang nyaman gitu, yang enak gitu, berbeda. Berapa lama ini perbedaannya? Hampir 20 tahun. Saya melakukannya Bapak ini. Apa yang paling hancur dari membangunkan anak itu berbeda? Yang paling hancur pertama apa? Self esteem. Anak memandang dirinya. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah mengatakan hati-hati dengan dua waktu anakmu. Hati-hati dengan waktu anakmu pagi hari dan hati-hati dengan waktu malam hari. Sementara itu nggak ada kesepakatan antara saya dengan pasangan dengan almarhumah, nggak ada kesepakatan. Kenapa nggak ada kesepakatan? Nggak ada bukunya, nggak ada rujukannya gitu ayah bunda. Gitu. Gimana bunda rujukannya? Laptop ini aja ayah dan bunda. Ini kalau nggak ada buku petunjuknya, saya ngaco nih makanya. Gimana keyboardnya rusak? Saya ngeliatnya kemana? Itu soal laptop, soal anak yang nanti Allah akan minta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak ada rujukannya dan kita santai gitu ayah bunda. Saya maksudnya santai aja. Semua dengan anak-anak itu pasti treatment pengasuhannya tumbuh kembangnya pasti berbeda. Karena kita nggak pernah duduk bareng untuk mengatakan, "Dek, anakmu berapa? Umur 6 tahun. 6 tahun tuh gini loh, Dek, gini. Nggak pernah. Ya udah, ya. Baik. Selanjutnya, next. Nanti anak-anak kita targetnya dari kita membicarakan ini loving coaching modeling itu dua, itu ya bunda ya. Anak yang tangguh itu ciri-cirinya ini ya bunda ya. Usia biologis dan psikologisnya seimbang atau lebih dahulu usia psikologisnya. Ya bunda ya. Itu ya. Kenapa bunda punya anak usia misalnya kelas 2, kelas 3 SD? Kenapa kalau dia ada persoalan bunda dan ayah nggak jawab? Kenapa itu? Aku tadi di sekolahan karena begini. Kenapa bunda nggak langsung jawab? Ayah nggak langsung jawab. Kenapa dikembalikan ke dia? Kenapa kira-kira ayah bunda? Karena tadi itu kita berusaha untuk usia psikologisnya lebih maju dari usia biologis. Negara ini ayah bunda, terakhir saya bantu teman-teman di KPK, ada 20 orang konsultan waktu itu di KPK. Tugas saya bukan nangkapin orang-orang yang korupsi, bukan gitu. Tetapi adalah tugas saya dengan teman-teman yang lain, ada Kak Seto dan lain adalah tugasnya penyebabnya kenapa orang korupsi itu apa. Ya, jadi salah satu penyebabnya itu adalah lihatlah seperti apa dia di umur 15 tahun. Ya udah ya. Jadi yang matang itu apanya? Biologisnya kah, psikologisnya kah gitu. Nah itulah sebabnya kenapa para ayah itu di usia 7, 14 tahun, 8, 15 tahun itu nggak boleh nggak hadir di hari-hari anak-anak kita. Karena ayah akan mengajarkan ketegasan dan ketegaan. Gitu ya. Nah, panjang deh kita bicara itu. Kemudian orang tua, anak yang dari orang tua yang berilmu. Tadi saya sampaikan ayah budaya, jadi setidak-tidaknya di rumah itu ada buku tahap perkembangan. Atau setidak-tidaknya di rumah itu adalah bukunya pendidikan anak dalam Islam itu benar yang Abdullah Nasir Ulwan ya Ustaz ya. Yang jilid 1, jilid 2 itu. Standar lah supaya kita ada rujukannya. Kemudian anak dari orang tua yang meluangkan waktu. Targetnya seperti yang tadi disampaikan,
ngedidik anak itu nggak boleh ngasih waktu luang, tapi harus meluangkan waktu. Kalau waktu luang tuh biasanya waktu sisa, gitu ya Bunda, waktu sisa. Kemudian anak seimbang perkembangan spiritual, emosional, intelektual, seksual. Dan 5 kan, yang terakhir itu 5 tugas kita, yaitu hebatkan spiritual anak, emosional, intelektual, sosial, dan fisikal. Itu sudah kita tahu, sama-sama tahu. Next. Next, selanjutnya. Nah, pilihannya 2 tadi ayah bunda ya. Loving coaching model ini kalau kita nggak laksanakan jadi anak yang tangguh, kalau nggak laksanakan jadi anak yang tanggung. Nah, yang tanggung itu kata Pak Ali 2, yang rapuh dan lumpuh. Kalau rapuh itu anak stroberi gitu ayah bunda. Jadi kalau pulang sekolah, makan siang belum disiapkan, dia ngambek, dia nangis, dia apa, mau dia umur kelas 6 SD, mau SMP gitu, nangis atau yang lain-lain lah gitu ya. Kalau lumpuh itu adalah dari 5 aspek tadi Bapak Ibu, pasti ada yang nggak berkembang baik. Dari spiritual, emosional, intelektual, fisikal, dan sosial itu pasti ada yang nggak berkembang. Misalnya gini, ada anak kita di usia misalnya 10 tahun, di usia 11-12 tahun, itu secara emosional nggak berkembang, nggak ada empatinya, nggak ada apanya gitu ya. Nah berarti memang ini lumpuh nih, secara emosional lumpuh. Kenapa lumpuh? Karena tidak melatihnya, nggak mentreatmentnya di usia-usia dia harus dilatih secara emosional. Next, belum, satu lagi. Orang tua korban utang dan luka pengasuhan. Nah, utang luka pengasuhan itu adalah kepribadian kita sekarang, Bapak dan Ibu, yang disebabkan oleh kesalahan atau keabayan orang dewasa dulu waktu kita di umur 15 tahun. Saya ngambil contoh ke diri saya. Saya paling susah untuk memuji Bapak dan Ibu. Spontan muji itu susah. Jadi saya untuk bilang ke istri saya bahwa kamu cantik dek gitu ya. Atau mengatakan I love you so much gitu, susahnya luar biasa. Nggak bisa spontan saya. Kalau ibu-ibu kan hampir berapa kali sehari dibilang sama suami jangan cantik. 1 semester, ya sering lah ya Bapak Ibu ya. Saya berhusnuzonnya sering, makanya ibu-ibu wajahnya ceria gitu ya, saya susah itu ngomong. Saya ngajak istri saya pergi kondangan. Nah terus kemudian ini sering yang saya ceritakan. Dan saya ada izin sama almarhumah istri saya. Kemudian istri kalau kondangan itu seneng. Ya Bapak Ibu ya seneng. Kemudian di kamar tuh lebih dari 45 menit lah. Matching ini itu gitu ya. 45 menit beliau keluar. Nah saya duduk di depan. Terus selalu beliau bilang gini. Bang gimana bang? Gimana bang? Apa yang pertama saya ngomong? Kira-kira apa? Kalau saya tanya Bapak, kalau itu ayah ngomongnya apa kira-kira? Ya sehari-hari aja. Udah matching. Udah matching, alhamdulillah. Kalau ayah 45 menit nunggu ya? Ya cukup lah. Cukup. Kami ini memang simpel ibu-ibu ya. Mohon maaf ya, simpel gitu ya. Iya. Nggak, kalau saya udah cukup lah insya Allah ya, cukup ya. Jadi cukup. Padahal istri itu ngebayangin ada 2 alinea yang harus disampaikan. Jadi suami, Ustaz apa? Cukup apa Ustaz? Ayo berangkat. Ayo berangkat. Saya kebayangan. Itu hati perempuan taruh di mana gitu Ibu ya. Ini benar-benar laki-laki ini Masya Allah luar biasa ini. Itu saya bilang. Sering muter-muter tuh Pak. Kayak Pergawati gitu lah ya. Yang saya keluarkan apa? Ini jam. Lama banget sih dek. Itu berapa hancurnya tuh anak perempuan. Kata para ulama mengatakan, kalau kamu nggak sayang bikin istrimu, kamu nggak cintai istrimu, kamu susah mencintai anak-anakmu. Kalau nggak bikin nyaman istrimu, kamu susah membuat nyaman anakmu. Ini hatinya kalau loro-loro. Jawaban tadi Pak, oke, matching, oke, gitu misalnya, cakep dah, gitu ya. Padahal kata istri, yang kayak di TV itu bisa nggak bang, maksudnya gitu. Agak panjang dikit ngomongnya gitu ya. Gitu. Lu itu balas WA panjang banget, ini cuma cakep, oke gitu ya. Saya nggak keluar, bukan saya nggak mau Bapak dan Ibu, saya pernah coba latihan. Jadi karena saya bermasalah dengan itu, saya ketika istri keluar, itu saya ketika istri bilang udah gini ke saya udah latihan tuh, lihat wajahnya, kemudian saya akan bilang, Dek, kamu adalah yang tercantik di RT ini, RT maksudnya, jadi nggak kecamatan ya, RT aja. Nanti fitnah malah. Nggak keluar ibu-ibu.
Bapak, nggak keluar. Kenapa? Karena saya nggak punya itu di usia 0-15 tahun. Nggak punya itu. Udah mau latihan seberapa nggak punya itu. Jadi bayangkanlah kalau anak-anak kita tumbuh dari 2 orang yang punya hutang yang nggak terselesaikan. Bagaimana anak kita bilang kamu empati kayak sama orang gitu? Nggak bisa, orang bapaknya nggak empati. Si air di galon itu udah habis, udah bunyi gitu. Itu ada anaknya, ada suaminya. Kata istrinya, bang. Kata si suami, pegang laptop, pegang apa, ya gampang. Akhirnya yang nukar galon itu, dispenser itu ini oleh mbak istrinya, itu diganti. Itu ditonton sama anaknya. Kenapa sih dia nggak melakukan itu? Bukan dia nggak mau, dia punya hutang. Karena dengan 15 tahunnya nggak terlatih tanggung jawabnya. Ya bunda ya, 0-15 tahun. Nah itu hutang. Kebayang nggak kita dibesarkan oleh 2 orang yang punya hutang? Itu anaknya mendapatkan apa itu? Oh ya bunda. Mau sekolah dimanapun ayah dan bunda, mau sekolah dimanapun, kalau 2 orang dibesarkan 24 jam, anak itu melihat utang demi hutang di diri ayah dan diri ibunya. Kebayang seperti apa? Udah dispenser harus diganti airnya, kebayang tuh apa itu? Malam-malam lampu mati, PLN nguji iman kita, mau mati. Itu yang teriak pertama siapa? Bapaknya. Kebayang tuh utangnya. Lampu mati nih, plek, lampu mati gitu. Bapaknya teriak, aduh, gitu. Kebayang, itu anak laki-laki kelas 4 SD dia bilang, halo om, kayak ada masalah deh, gitu ya. Kebayang gitu ya, kenapa bapaknya yang teriak? Karena bapaknya penakut. Kenapa penakut? Karena punya utang pengasuhan 0-15 tahun. Gitu ya bunda ya. Kebayang, saya contoh lagi pak, biar puas nih ya bunda. Saya nyebrang jalan, saya gandeng istri saya. Lama, hampir setengah jam. Sampai istri saya bilang, bang maaf ini kita mau nginep apa nyebrang? Kenapa? Karena saya orangnya flight, not fight. Saya nggak berani mengambil sikap gitu loh bun. Ada suami-suami yang seperti itu? Ibu-ibu nggak usah jawab kalau suaminya datang, gitu ya. Jadi ada apa ya nunda. Mas itu gini mas, gampang gitu ya, nggak selesai. Gitulah ya, gitu. Itu di saya sampai mau nyebrang itu ada angkot melewat, masih jauh angkotnya. Saya bilang ntar dulu deh. Kata istri, oke bang. Sudah lewat angkotnya, hampir 10 menit ya nyebrang ke situ doang. Kemudian ada lagi angkot jauh. Istri bilang, ayo bang kita nyebrang. Itu masih ada angkotnya. Kata istri, kemarin saya lewat sini, itu angkot rusak. Mau nungguin sampai kapan, kata istri. Akhirnya apa? Yang bimbing saya, narik tangan saya nyebrang itu istri saya. Alhamdulillah gak ada CCTV waktu itu. Jadi kalau enggak kan hancur ya. Itu ada kita punya hutang, bapak dan ibu luka? Ada, apalagi luka. Apalagi si istri yang punya luka pengasuhan, suami punya luka pengasuhan. Kalau dia punya luka pengasuhan, di umur 0,15 tahun dia pernah jadi korban luka pengasuhan, dipastikan dia akan menjadi pelaku buat anak-anaknya. Gitu Bapak Ibu ya. Baik. Next. Ini masih panjang nih. Udah. Ya, next. Yang perlu kita periksa, kita persiapkan adalah next. Ada 4. Ayah bunda ya. 1 adalah hubungan dengan Allah, kemudian hubungan dengan pasangan, hubungan pengasuhan, dan keempat sabar dan syukur. Jadi supaya kita bisa mendidik anak laki-laki dan perempuan lebih oke, 4 ini menjadi sesuatu yang sangat penting. 1 hubungan dengan Allah, seberapa banyak kita melibatkan Allah di dalam kehidupan kita mengasuh anak-anak kita. Gitu ya bunda ya. Jadi kalau misalnya anak sakit atau anak apa, seberapa cepat kita, mana yang kita bicarakan lebih dahulu. Anak sakit tiba-tiba misalnya, atau anak ngomongnya nggak benar. Pikiran kita pertama adalah datang ke konselor, atau nelpon psikolog, atau apa. Atau pikiran pertama kita adalah, ya Allah innalillahi wa inna ilaihi. Mungkin apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu kita uji tuh. Kalau kita lebih cepat kepada kita melibatkan Allah, berarti kita akan lebih mudah nanti mengasuh anak-anak kita. Ya baik. Kemudian yang kedua hubungan dengan pasangan. Nah hubungan dengan pasangan ini sangat berpengaruh kepada kita ngasuh anak-anak kita.
agak lucu kalau ada suami istri yang nggak kompak, Bapak dan Ibu ya. Bagaimana dia menghebatkan anak-anaknya. Padahal yang namanya ngasuh anak itu tim, bukan solo. Setuju ya Bapak Ibu ya? Bareng-bareng, bukan sendirian. Kemudian yang ketiga adalah hubungan pengasuhan, yang keempat sabar dan syukur. Kita lihat satu-satu ayat bunda. Next. Nah, hubungan dengan Allah itu menjadi mendasar, namanya parenting ilahiyah. Parenting ilahiyah itu adalah seberapa besar ayah bunda melibatkan Allah dan pengasuhan. Kalau anak luka, itu yang pertama keluar kalimat thayyibah atau puskesmas nomor teleponnya berapa. Itu ya bunda ya. Anak ada masalah, yang keluar pertama itu, aduh nomor teleponnya psikolog, nomornya BPD, nah gitu. Apakah itu yang keluar pertama? Atau yang keluar pertama itu adalah bagaimana kita melibatkan Allah di dalam persoalan anak-anak kita itu. Yang kedua adalah, ini hampir beberapa orang ulama menyebutkan, Bapak-bapak gak usah tersinggung, saya nih ayah bunda ya, contohnya ke saya. Jadi rupanya gini, Ibnu Qayyim al-Jauzi, Abdullah Mubarak dan beberapa ulama yang lain mengatakan, kalau bersoal rumah tanggamu, bersoal dengan pasangan, bersoal dengan anak-anak, itu paling gampangnya sebenarnya adalah untuk menyelesaikannya, lihatlah seperti apa hubungan suamimu dengan Allah. Jadi Bapak dan Ibu, rumah tangga itu sangat tergantung seperti apa hubungan suami dengan Allah gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti apa sholat suami gitu ya, sunnah-sunnah yang dia lakukan, kedekatan dengan Allah itu sangat tergantung. Dan ini ayah bunda disepakati hampir seluruh ahli parenting di dunia. Waktu itu sekitar 15 tahun yang lalu kita berkumpul di Denpasar, Bali, dan kita sepakat dengan hal semacam ini. Jadi rupanya sangat tergantung kepada kedekatan seorang suami kepada Allah. Jadi ibu-ibu, doronglah suami, misalnya gini. Ini contoh saja ya ibu ya, contoh ke saya nih. Paling gampangnya gini, sebelum subuh ibu bilang, mas subuh mas ke masjid. Nah, ini saya yang praktekkan nih, saya yang salah nih Bapak Ibu. Saya bilang, aduh pusing nih. Kata almarhumah istri saya, gimana kalau naik motor, saya pesenin lewat motor, kayak Grab, kayak ojek gitu lah bunda ya. Saya bilang, aduh saya kalau pagi-pagi naik motor itu masuk angin. Kata istri, gimana kalau dipesanin Grab car ya gitu. Aduh saya kalau kena AC pagi-pagi itu. Kata istri saya, bang, mau gak abang naik ke punggungku? Aku akan antarkan abang ke masjid. Saya bilang, kenapa begitu banget sih dek? Gitu. Karena kalau abang gak mendapatkan suara amin dari seluruh jamaah masjid itu, aku dan anak-anak akan bermasalah hari ini. Gitu ya bunda ya. Gampangnya gitulah ya bunda ya. Jadi memang hubungan ayah dengan suami itu. Jadi sebenarnya ayah bunda workshop, seminar apa itu oke banget. Tapi satu yang paling gampang, ibu-ibu tolong bereskan suaminya dan suami atau bereskan dirinya. Itu selesai sebenarnya. Kalau mau setuju Bapak Ibu, sepakat itu aja, kita tutup pertemuan ini. Kalau Bapak Ibu udah setuju nih, itu paling gampang itu doang. Iya, gimana kalau kita baca doa Fathul Majlis? Selesai ini ayah, pastikan suami besok salat subuh di masjid, udah. Pastikan setiap hari kita baca Al-Quran, ya, pastikan gitulah ya, baik. Kemudian next. Nah hubungan dengan pasangan. Nah hubungan dengan pasangan ini, ayah yang pertama, ayah bunda adalah, apakah kita sudah punya belum rencana rumah tangga mau dibawa kemana? Udah belum? Gitu ya bunda ya. Secara teorinya ini harusnya dibuat di awal-awal pernikahan. Roadmap pernikahan. Ini rumah tangga mau dibawa kemana? Dulu almarhumah istri saya nanya sama saya, bang ini rumah tangga mau dibawa kemana? Saya jawabnya, tahu dah gitu. Dijalanin aja. Oh nggak bisa ternyata. Nggak bisa. Harus ada roadmapnya. Kemudian yang kedua harus kita cek ayah bunda, aku pakaianmu, kamu pakaianku udah jalan apa belum? Gitu ya. Aku penutup aibmu dek. Nah gitu kan suami bilang sama istrinya gitu ya. Dan si istri bilang, bang aku ditakdirkan Allah menikah sama kamu itu karena aku ingin menutup aibmu. Nah sudah berlangsung apa belum? Atau kita serumah tapi gak sejiwa sebenarnya. Serumah gak sejiwa. Jadi kayak orang kos-kosan gitu ya bunda. Kayak kos-kosan aja. Nanti waktu makan kumpul, makan gitu ya bunda ya. Sebenarnya kita gak sejiwa. Sebenarnya antara kita dengan pasangan kita ini lebih banyak pura-puranya. Padahal pura-pura yang bahagia itu sangat melelahkan. Setuju gak ibu dan bapak? Setuju gak? Kalau itu melelahkan pasti akan berakibat bagaimana kita ngasuh anak-anak kita.
Kalau dua orang ini nggak sepakat sebenarnya. Baik. Nah yang ketiga adalah fitrah suami dan istri. Ayo kita cek. Fitrah istri apa ayah bunda? Fitrah istri namanya tender love gitu ya. Tender love, kelembutan dan lain-lain gitu ya bunda ya. Kalau ayah tough love. Tough love dia tough gitu ya. Dia harus laki-laki memang. Nah kita cek di rumah kita. Ini fitrah yang Allah berikan jangan-jangan sudah berganti. Kalau istri itu fitrahnya tulang rusuk, jangan-jangan dia sudah jadi tulang punggung. Nah gitu ya bunda ya. Sehingga apa? Anak-anak kita nggak dapat tulang rusuk ini, fitrah tulang rusuk ini. Next. Nah ini contoh roadmap pernikahan ayah bunda ya. Saya yakin teman-teman ayah bunda sudah punya husnuzon, sudah berhusnuzon, ini roadmapnya. Ini wajib kita buat supaya kita tahu. Saya punten di depan ya. Ya. Nah gimana caranya ini? Ya gini aja. Jadi ini ayah dan bunda roadmap ini kan kita harus tentukan dulu tujuan ya ayah bunda ya. Masing-masing sudah tentukan tujuan. Kalau belum bikin roadmap ini menurut saya wajib bikin roadmap ini. Karena ini pengaruhnya kepada pengasuhan anak-anak kita. Nah misalnya gini, apa tujuan kita menikah? Salah satu tujuan menikah kata Allah SWT adalah kamu bertemu lagi dengan anak istrimu, mantumu, besanmu semua ketemu di sorga gitu ya tujuan kita. Nah kita baca di Ar-Ra'd 23, itu tujuan kita. Dan itu kita harus bilang sama pasangan kita. Dek, kita mau ke sana ya dek ya, Ar-Ra'd 23, ke sorga nih, bareng kita ke sorga. Nah tahapan yang menuju ke sorga itu ada 5 tahap. Secara teorinya begitu. Nah itu yang harus kita isi nih ayah bunda. Next. Nah yang ketiga hubungan dengan anak, hubungan pengasuhan. Kalau kita ngasuh anak kita, jadi hitung-hitungannya begini ayah. Hubungan dengan Allah tuh bereskan dulu yang pertama. Itu bereskan pertama. Gak bisa kita ayah bunda sehebat apapun pelatihan kita itu gak akan terbuka hati istri kalau kita ngomong sama istri kalau Allah pegang, itu Allah yang pegang, bener gak ayah bunda? Kita udah ngomong gimana pun deh asal nyom atau apa gitu ya, gak akan didengar oleh istri kalau memang Allah gak buka hatinya. Jadi selesaikan hubungan dengan Allah, terutama suami. Yang kedua adalah selesaikan hubungan pernikahan, gitu ya bunda ya. Ayo jujur-jujur dong, duduk bersama. Sebenarnya hubungan kita ini seperti apa sih sebenarnya? Baik-baik saja atau pura-pura baik sebenarnya? Sudahlah pura-pura baik, nggak mau menyelesaikan persoalan itu. Dampaknya bukan pada bapak dan ibu, dampaknya buat anak-anak kita. Dia dibesarkan oleh sepasang suami yang pura-pura bertahun-tahun lamanya. Ya. Nah yang ketiga adalah hubungan dengan anak. Hubungan dengan anak itu 3. Hubungan dengan anak itu. Apakah kita, ini juga bisa berlaku untuk sekolah dan di rumah, semuanya berlaku sekolah dan rumah. Apakah kita suami istri dalam mengasuh anak-anak, itu antara suami istri prinsip udah sama belum? Ini penting nih ayah bunda, prinsip itu dalam Islam ada 10. Prinsipnya udah sama belum? Misalnya gini, kita mendidik anak, ngasuh anak main yang lebih dahulu. Mensolehkan dulu atau mempintarkan dulu. Dan gitu ya Mbak, jangan-jangan berbeda. Dulu saya dengan almarhumah istri saya beda. Saya pintarkan dulu, baru solehkan. Istri saya solehkan dulu. Ketika membangunkan anak di pagi hari itu pasti beda. Kalau saya membangunkan anak saya, bang, bangun bang. Ini masa depan gelap loh kalau nggak bangun. PR gimana gitu? Hubungannya tadi itu. Tapi kalau istri, karena prinsipnya adalah solehkan dulu, seperti ibu-ibu membangunkan anak-anak kan gitu ya. Kalau kita membangunkan anak gimana bu? Jangan dari dapur, itu satu. Ya, tidak boleh jarak jauh. Tauskan ke telinga anak kita, gitu ya bunda ya. Kemudian bacakan kalimat thayyibah dan doa, gitu ya bunda ya. Nah istri seperti itu, kenapa? Karena prinsipnya solehkan dulu baru pintarkan. Kebayanglah kalau suami istri secara prinsip dia beda. Sama di sekolahan, kalau guru-gurunya nggak sama prinsipnya, itu anak centang perenang tuh bapak ibu. Dipegang oleh walas 1 tahun, ini prinsipnya dengan kelas ini berbeda. Itu hancur-hancuran itu ayah bunda. Itulah sebabnya Ustadz Fatih akan mengatakan kalau di sekolah itu cek 3 hal ini juga. Itu udah sama bun. Bahkan maaf ayah dan bunda, bapak-bapak yang jaga keamanan, security atau teman-teman yang bantu di office boy atau apa gitu, itu harus dicek juga prinsipnya sama apa enggak. Bayangkan yang paling depan itu adalah etalase di sekolah ini. Itu ya contohnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang depan itu, Pak security misalnya atau siapa gitu, di depan itu dia nggak ngerti prinsip pengasuhan. Ketika anak datang itu dari rumahnya itu, kalau dia nggak ngerti, mungkin dia bilang gitu, maju sana. Gitu ya. 10 menit lagi ya Pak. Bisa ditawar nih ya. Iya, kalimatnya kalimat penawaran sebenarnya. Ya, baik.
Kemudian pola pengasuhan. Ayo kita cek. Pola di rumah itu masih polaku dan polamu kah? Atau pola kita? Nah gitu ya Bunda ya. Kemudian roadmap pengasuhan. Roadmap pengasuhan ini lebih kepada tadi yang saya sampaikan. Ayo Bunda, ngasuh anak laki-laki udah punya roadmapnya belum? Ngasuh anak perempuan udah punya roadmap? Karena itu berbeda Bapak dan Ibu. Udah, next. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah sama dalam semua prinsip pengasuhan? Udah sama belum? Cek ya Bapak Ibu ya. Jangan-jangan kita berbeda selama ini. Sehingga memang kacau balau kita ngasuh anak-anak kita. Karena kita berbeda, prinsipnya aja udah berbeda. Kemudian apakah kita sudah sepakat dalam pola pengasuhan? Nah itu tadi, Bunda. Sudah, seenggaknya kita punya rujukan gak ya, buku gitu ya. Kalau anak 6 tahun perkembangannya begini gitu ya. Jadi sama Bapak dan Ibunya supaya sama polanya. Yang ketiga roadmap pengasuhan, next. Nah ini contoh roadmap, Bunda ya. Roadmap itu innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran kata Allah gitu ya. Jadi ngasuh anak laki-laki dan perempuan itu beda. Ngasuh anak laki-laki, sekolah, rumah atau apa saja rujuknya kepada ayahanda. Salah satunya ayahanda Ibrahim. Kalau anak perempuan kepada ayahanda Imran. Jadi kalau anak laki-laki itu mau dia sekolah di mana saja, mau di rumah mana saja, ujung-ujungnya dia harus jadi qawwam. Jadi Bapak Ibu pastikan kalau dia nanti anak Bapak Ibu itu insinyurkah atau siapakah, pastikan di dalam dirinya itu ada qawwam. Itu roadmapnya. Kalau anak perempuan mau sekolah di mana, mau di rumah di mana saja, pastikan kepada anak perempuan ayah itu ada 4 perempuan kepribadian kehebatan yang ada di dalam diri anak perempuan kita itu. Kata Rasulullah SAW ada 4, siapa itu? Bunda Khadijah, Bunda Maryam, Bunda Fatimah dan Bunda Aisyah binti Muzahim. Sesungguhnya pendidikan anak perempuan cuma 4 itu aja Bunda. Gitu. Jadi bolehkah anak perempuan kita jadi seorang psikolog nanti yang hebat dan jadi seorang ekonom? Boleh. Tapi Bunda pastikan di dalam diri anak perempuan Bunda yang psikolog yang hebat itu ada keterampilan kehebatan Bunda Maryam, Bunda Fatimah, Bunda Khadijah, Bunda Aisyah. Nah kalau di dalam umur itu Bunda, Ayah, umur 8 sampai 14 tahun itu adalah umur melaki-lakikan anak laki-laki kita. Kalau di rumah Bunda punya anak 8-14 tahun, periksa suami Bunda. Laki-laki apa enggak? Gitu ya? Bunda ya, yang tadi itu kalau lampu mati yang teriak pertama dia masalah nih laki-lakiannya. Bilang gitu ke suami, kayaknya ayah bermasalah deh laki-lakian gitu. Karena anak laki-laki kita contoh. Jadi peluang melakikan anak laki-laki itu take it or leave it umur 14 tahun. Kalau ayah dan ibu punya anak perempuan laki-laki, laki-lakikan anak laki-laki ayah di umur 8-14 tahun. Siapa yang pertama depan? Ayah. Kalau 14 tahun di sekolah, periksalah guru laki-lakinya. Kalau guru laki-lakinya di umur 8-14 tahun itu melambai, jadikan tenaga administrasi aja. Ya Bunda ya. Jangan sentuhan dengan anak laki-laki, bahaya itu Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian di anak perempuan di usia 14 tahun itu, pastikan di dalam kurikulum kita, di dalam apa kita itu ada kita kenalkan 4 perempuan itu, Ayah Bunda. Latih dia menjadi seorang ibu, latih dia menjadi seorang istri, latih dia menjadi seorang anak, dan latih dia punya life skill. Ayah Irwan gimana kalau lewat umur 15 tahun? Susah. Ayah dan Bunda nanti akan nangis. Kita akan ditagih sama anak laki-laki dan perempuan kita. Umur 18 tahun, laki-laki badannya six pack gitu, tapi dia agak ngondek gitu Ayah Bunda. Kenapa? Karena dia gak dapatkan laki-laki di usia 7-14 tahun. Gak ada ayah yang muncul sebagai laki-laki di usia 14 tahun. Tidak ada guru laki-laki yang memainkan kelaki-lakian anak laki-laki kita, menghebatkan laki-anak kita di usia 18 tahun. Next. Tinggal 10 menit lagi, ada catatannya di sini. Gitu ya. Kemudian sabar dan syukur Ayah Bunda ya. Sabar dan syukur sesuai dengan tahap perkembangan. Gak usah buru-buru gitu Ayah Bunda ya kalau berkembang segini. Kemudian sabar, syukur, istiqomah dengan desain pengasuhan Allah. Desain pengasuhan Allah itu tadi gitu ya Bunda ya. Kalau anak 0 sampai 7 tahun salah satu desain itu An-Nahl 78 gitu ya. Kalau 7, 14, 14 itu desainnya Allah itu As-Saffat 102. Gitu ya. Kalau nanti anak-anak di atas itu bagaimana Ayah Luqman ayat 13 sampai ayat 19 gitu ya. Salah satu desainnya. Kemudian sabar dan syukur menunggu kapan Allah memberikan hidayah kepada anak kita. Jadi urusan anak kita soleh dan soleha jangan Bapak Ibu atur. Gak usah diskusi terlalu dalam dengan suami. Kapan anak kita soleh gitu. Gak usah, karena itu urusannya Allah. Urusan kita ikhtiar. Sudah latihan belum? Sudah workshop belum? Sudah seminar belum? Sholat sudah dibenarkan atau belum? Baca Al-Quran sudah dibenarkan atau belum gitu. Itu ikhtiar. Kalau kayak istilahkannya do the best, let Allah finish it.
Usaha kita di ikhtiar. Sudah nangis belum dalam tahajud? Ini anak-anak masih umur kecil nih. Karena umur kecil ini tadi yang saya bilang, bapak dan ibu harus lebih banyak nangis sama Allah. Karena berbahaya kalau 0 sampai 7 tahun nggak bagus anaknya, kelas 1 kelas 2 nggak bagus anaknya, nanti berbahaya umur-umur ke depan. Nah, salah satu usaha kita adalah nangis, infak kita seperti apa gitu ya Bunda ya. Gitu. Kalau selama ini tahajud sekali dalam sepekan, sekarang tambah deh tahajud. Kayak bilang sama suami, gitu. Gimana kalau kita tahajud, kata suami, ini saya sih sebenarnya. Kata suami, aduh aku nggak kuat secara fisik. Kalau bangun jam 3 gitu. Liverpool jam 3, bangun. Gitu ya. Kalau Liverpool kuat, kenapa ini nggak kuat gitu. Oke, terus dikit lagi nih, ayah. Ini masih 10 menit, masih bisa ya. Terus, ya ini 10 menit lagi. Ya, gitu. Oke, next. Nah, apa yang harus kita lakukan yang 3 tadi itu? Laughing, coaching, modeling. Ayo kita cepat aja. Ya, next. Laughing, coaching, modeling, yang terakhir kolaborasi. Kolaborasi itu dengan sekolah Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat laughing. Laughing itu apa aja yang kita kerjakan? Next. Nah, laughing itu ada 3 yang kita kerjakan. Cintai diri ayah dan bunda dengan cara ayah dan bunda cicil bayar hutangnya. Jadi dengan bertahan. Aku nggak bisa muji loh dek, itu hutang ayah. Gitu, nggak bisa. Kalau mau mempertontonkan yang buruk ke anak, bertahan aja seperti itu. Itu ya bunda ya. Kalau gitu perbaiki hutangnya. Kemudian cintai pasangan. Nah ini saya nggak perlu lagi ini ke ayah bunda ya. Ayah bunda, kalau tipsnya itu mencintai pasangan itu yang paling gampang 15 sunnah Rasulullah aja. Jadi laksanakan 15 sunnah Rasulullah, mudah-mudahan hubungan suami istri lebih. Apa itu 15 sunnah Rasulullah? Mau dicek satu-satu? Ya. Saya yakin sudah dilaksanakan lah ya. Misalnya apa itu ayah? Memeluk suami, memeluk istri. Tapi lebih bagusnya mendekat. Kalau memeluk itu, saya contohnya susah ya. Siapa ya? Iya. Kalau memeluk itu biasanya tangan kita nggak ketemu. Ini bukan persoalan size, ya. Meluk. Tapi bagusnya itu kalau sunnah Rasulullah itu mendekap. Mendekap itu sampai istri bilang, udah bang, asmaku kambuh bang. Udah bang, udah sesek gitu, sampai gitu. Cobalah Pak praktekanlah antar malam. Itu. Tapi jangan dipaksa ya Pak. Mendekap tuh sampai gini. Gitu, sampai gini ayah udah. Gitu. Jangan tanyanya begitu, tapi dengan hati ya Bapak-bapak ya. Kalau dulu saya praktekkan tidak dengan hati. Saya tanya, gimana dek? Kambuh nggak asmanya? Gitu, gitu. Kata istri saya, udah bang, udah. Aku tahu abang cinta sama aku. Udah, cukup gitu. Tapi kalau Rasulullah mendekap, jangan memeluk. Apalagi? Mandi bareng ya. Terus apa lagi? Yang disukai sama ibu-ibu? Jalan-jalan terus apa? Enggak disebutkan shopping, tapi jalan-jalan. Iya. Enggak jalan. Iya. Mungkin jalan-jalan di luar aja. Nanti kalau si istri bilang enggak masuk ya, kamu lihat di YouTube aja isinya. Nah, YouTube kan ada pernah diceritakan itu. Baik. Cintai pasangan yang tadi saya bilang, ayo cek yuk di rumah kita ini sebenarnya apa? Serumah, tapi kita nggak sejiwa sebenarnya. Ayo jujur-jujur aja gitu ya, karena itu berbahaya benar buat anak-anak terutama. Kemudian siap dengan pola baru. Kalau selama ini kita nggak tahu bagaimana cara memuji dan menghargai anak-anak, berarti kita harus bikin yang baru. Next. Coaching. Nah coaching itu, tugas kita coaching itu 2 aja, waktu dan ilmu. Waktu tadi saya nyebutkannya jangan kasih waktu luang ke anak kita, tapi luangkan waktu. Jadi kalau saya ngecek ke Mas Arfan, ke Kang Arfan, ayahnya Arfan, nah saya akan ngecek daily activity-nya. Pasti setiap hari itu ada agenda dengan anak. Itu namanya meluangkan waktu. Nah, baik. Next ilmu itu ilmu tahap perkembangan. Next. Nah ini posisi ayah dan bunda. Ada ayah dan bunda, dia ada waktu tapi tidak mau berilmu. Nanti kita cek masing-masing ya Bapak Ibu di posisi kita di mana. Ada waktu tapi mau berilmu. Ada ayah bunda tidak ada waktu, tak sempat berilmu. Ada juga yang tidak ada waktu dan tidak mau berilmu. Bagusnya di mana ya? Di kuadran yang kedua kali ya. Ada waktu mau berilmu. Nah ini dicek ya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu bilang, ayah Irwan gimana dengan urusannya? Susah ngomong sama suami. Ada satu lagi buku yang ibu-ibu harus punya. Ini ibu-ibu aja. Namanya buku Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu adalah sebuah teori komunikasi istri kepada suami
yang disepakati oleh hampir semua ahli komunikasi di barat. Itu diambil dari Ummu Sulaim. Jadi ibu-ibu nanti kalau susah ngomong sama suami, baca buku Ummu Sulaim itu. Apa itu? Tepat waktu, tepat cara, tepat nada, tepat bahasa. Atau selesaikan atas perut, selesaikan perut, dan selesaikan di bawah perut. Gitu ya bunda ya. Baca buku itu aja, bunda. Terus next. Nah ini tumbuh anak laki-laki, ayo bunda next. 0 sampai 7 tahun itu ibu yang lebih banyak berperan. Next terus aja. Nah kemudian 7-14 tahun itu ayah yang lebih berperan, anak laki-laki dan perempuan. Ini yang saya sebut ayah bunda ya. Jangan sampai ayah tidak berperan di usia 7, 14, atau 15 tahun karena urusannya adalah laki-laki kan anakmu di usia 7, 14 tahun dan perempuan kan anak perempuanmu di usia 7, 14 tahun. Next. Ini anak perempuan, terus next. Dikit lagi. Nah kemudian sebagai seorang coach kita ada beberapa peran gitu ya bunda ya. Ada saatnya si ayah si bunda berperan sebagai seorang orang tua, sebagai guru, sebagai fasilitator, motivator, penasihat, entertainer. Ada ya? Enggak selamanya kita jadi orang tua, enggak ya? Ada saatnya kita berperan menjadi seorang entertain. Ya, pernah ayah Arfan jadi entertain? Ayah pernah jadi entertain? Ayah Sidik? Gitu ya. Jadi entertain misalnya gini, ada anak-anak kita yang bilang gitu. Ayah Sidik nyanyi dong gitu. Ya Allah ya Karim. Nyanyi itu tidak masuk dalam ijab kabul kita dulunya gitu karena banyak sekali korban kalau ayah Sidik nyanyi gitu ya. Sementara anaknya minta nyanyi gitu ya. Nah, kalau urusannya dengan ini ayah Sidik nggak usah peduli dengan tetangga. Pede aja. Tapi sampaikan ke RT bahwa saya akan nyanyi, tolong undang dulu ambulans atau apa gitu ayah bunda ya. Jadi ayah Sidik nggak peduli, nggak usah nyetem-nyetem suara. Gitu. Yang paling penting tampil sebagai entertain karena itu yang diharapkan anak-anak, gitu ya. Jadi kan ada seorang ayah saya sudah izin cerita sama dengan ini ayah Sidik yang saya ceritakan ini. Anaknya bilang, ayah nyanyi dong ya, gitu. Kata ayahnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia bilang, la haula wala quwata illa billah aja. Boleh nggak permintaan yang lain deh? Enggak, nyanyi aja, gitu. Istrinya udah ketawa samping karena istrinya tahu persis gitu ya. Habis ini jatuh nih, pusing nih, demam ini habis ini. Karena beliau nggak bisa nyanyi ya. Tapi kalau urusan dengan ini anak-anak nggak butuh ayah. Dia nggak butuh what tapi dia butuh how. Nggak perlu juga ayahnya setel suara. Ngambil C, nggak perlu. Nggak usah tampil. Ayah bahkan kalau nggak hafal, ayah tampil aja entertain. Misalnya gini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Itu khutbah Jumat. Gimana bagusnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ayah akan menyanyikan sebuah lagu yang viral. Yang disukai hampir 200 juta orang. Anak-anak bilang, viral banget ya. Gitu. Saya bilang, iya viral banget. Ayah akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Anaknya bilang, si istri juga bilang, ini ayahnya kesambet di mana ini? Kok bisa dihafal lagu yang viral 200 juta orang loh, lebih gitu. Istri juga nunggu nih, ayah undang. Dia bilang, oke. Nyanyi apa? Indonesia Raya Pak. Gitu ya. Tapi apa? Karena anak-anak itu penting bagi ayahnya itu bukan what. Dia nggak tampil ayah itu as singer, enggak. Tapi how-nya ayahnya itu. Bagaimana ayah itu pede? Oke. 200 juta orang suka dengan lagu ini. Itu yang paling penting buat anaknya. Jadi bukan ayah nggak perlu nggak gitu, nggak perlu itu ya. Dia nggak butuh what, tapi dia butuh how. Oke, lanjutnya sedikit lagi nih. Ayah modeling yang terakhir. Takut karena cinta dan kagum bukan karena takut taat kepada ayah itu bukan karena takut. Jadi karena cinta. Nah, salah satu basic dari fathering itu bahwa bapak kuncinya adalah seperti Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Berikanlah cinta kepada anakmu wahai ayah, anakmu akan membalas dua. Dia akan balas cinta itu dan dia akan berikan 2 bonus sekaligus, yaitu taat dan kagum. Jadi prosesnya ya bunaya lebih dahulu, barulah anak bilang ya abati. Gitu Bapak Ibu ya, jadi cinta. Kemudian berusaha samakan kata dengan perbuatan, bangunlah modeling bertahap. Next, terakhir. Ini proses penanaman modeling, bunda ya, keteladanan. Keteladanan itu dibangun sejak dari lahir dengan suara ayah. Itu sebabnya ayah kalau anak baru lahir itu, ayah banyaklah bercerita, bersuara apa gitu ya. Jangan diam. Jadi jangan gendong anak diam gitu ayah. Gendong anak gitu. Gitu.
Jangan gitu ayah. Jadi banyak aja. Banyak aja. Karena apa? Karena dia sedang menyimpan inilah tokoh dia di masa depan. Banyak gitu. Ya cerita aja. Oke, kemudian tubuh besar ayah di usia batita dan balita. Tubuh besar itu dia kalau dia jatuh ada ayahnya gitu ya. Dia pegang sama ayahnya, dek bangun gitu ya. Kemudian TK dan SD itu segala sumber. Kalau dia nanya sama ayahnya, misalnya dari sini dari rumah ke sekolahan ngantar anaknya. Itu jaraknya 500 meter, 500 pertanyaan tuh ayah. Itu siapa ya gitu. Kan udah kemarin dek, lupa dia. Nah, nggak usah. Kan udah kemarin. Udah kamu scroll aja ke atas gitu ya. Ayahnya kebiasaan megang handphone. Kata anaknya scroll. Ya maaf nih kita lagi ngomong beneran nih. Gitu ya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah balik. Nah, balik ini biasanya umur 8 tahun ke atas, 9 tahun ke atas itu otoritas. Jadi anak itu akan menghormati ayahnya kalau ayah punya dua, raja tega dan raja tegas. Punya ketegasan dan ketegaan. Jadi jangan kelamar-kelamar umur gini ayah, anak-anak nggak akan menghormati ayahnya. Jadi kalau ajarkan kepada anak ketegasan dan ketegaan. Next. Terakhir. Serius terakhir nih. Ya udah ya. Nah, yang tadi itulah semua itu yang kita kolaborasikan. Laughing Coaching Modeling itu kolaborasikan dengan sekolah, terutama 3 hal. Jadi kolaborasikanlah dengan sekolah, adulah dengan sekolah. Wahai pihak sekolah, ini prinsip pengasuhanku, prinsip pengasuhanmu apa? Wahai pihak sekolah, ini pola pengasuhanku, pola pengasuhanmu apa? Ini pola roadmap kami, roadmap pengasuhan apa? Jadi misalnya gini, ini sekolah saya bawa anak laki-laki saya, boleh nggak saya titip bantu saya untuk menjadikan dia Ismail kelak kemudian hari? Karena Inna Allah stafa Adam Nuhan, wala Ibrahim, wala Islam, wa Imran. Jadi anak laki-laki kita ujungnya Ismail. Jadi kita bantu sama sekolah. Gitu ya bunda ya. Demikian juga dengan sekolah bilang sama rumah, kami roadmap kami untuk anak laki-laki di sekolah ini, dia kelak akan jadi Ismail. Makanya kami pilih guru-guru laki-laki yang terbaik untuk melaki-lakikan anak laki-laki bapak. Bapak punya nggak roadmapnya? Ini anak laki-laki mau diapain? Itu ya bunda ya. Jadi kalau kita nggak punya, ayo kita punyakan. Gitu ya, kita sama-sama. 2 hal ini. Nah next terakhir masih ada? Ini seperti anak muda. Tolong di subscribe gitu ya bunda ya. Ya tolong segera aja sekarang. Ya segera biar tambah saya follower saya. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu banyak salah gitu ya bunda ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ayah Irwan. Allahu Akbar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita baru saja mendapat rezeki ya. Dan Masya Allah ini terharu juga saya. Ayah Irwan tuh baru tahun ini sih datang ke Cendekia Muda untuk di awal kita sebutnya awal penerimaan siswa baru ya. Baru kali ini pertama kali Ayah Irwan datang dan Masya Allah terima kasih Ayah Irwan. Semoga Allah memberi keberkahan kepada Ayah Irwan dan keluarga. Dan insya Allah ujungnya nanti bertemu dengan istri lagi ya di syurga insya Allah. Barakallah semuanya, Masya Allah. Ini Ayah Irwan ini banyak sekali catatan saya nih. Dalam ini terakhir ya kata Ayah Irwan tadi tentang kolaborasi. Jadi Bapak Ibu sekalian ini yang selalu kita sampaikan, yang selalu kita dengungkan atau selalu kita bicarakan dengan guru-guru, dengan seluruh staf, bagaimana caranya kita berkolaborasi. Ya, bahwa kita berharap apa yang kita lakukan bisa dibicarakan dengan orang tua sehingga terjadi sebuah kolaborasi. Bukan anak itu diserahkan ke sekolah kemudian sekolah itu jadi bengkel. Gitu ya. Jadi pokoknya anak saya harus bagus gitu. Saya masukin anak yang gini, ini anak harus bagus. Sementara kita sendiri tidak mengkondisikan situasi kita di rumah gitu. Jadi penting sekali untuk selalu melakukan dialog. Saya berharap sih angkatan ini adalah angkatan yang lebih lagi intensif pertemuan dengan guru atau dengan sekolah untuk saling mencapai membicarakan tentang kolaborasi itu tadi. Kan namanya kolaborasi, kita nggak bisa di awal aja berkolaborasi kan, menyatakan oke, kita berkolaborasi. Tapi selanjutnya kita harus mengadakan pembicaraan terus menerus karena nanti ada yang kita tidak paham dari apa yang dilakukan di sekolah, ditanyakan. Tadi saya selalu bilang ya berprasangka baik karena ada pengalaman ya.
orang tua mungkin belum punya ilmunya atau sekolah belum punya ilmunya, masing-masingnya punya persangkaan yang tidak tepat dengan yang lainnya gitu. Ah mungkin ini begini, mungkin ini begini. Dan apa yang terjadi ketika lebih banyak prasangka, pasti anak kita yang mengalami keburukannya gitu dari prasangka-prasangka buruk itu. Maka Masya Allah tadi saya nggak usah simpulkan lagi, ini sebenarnya banyak kalau saya harus baca habis lagi ya waktunya. Mendingan saat ini kita buka sesi pertanyaan, betul Pak Mislan? Betul. Ayah Irwan udah siap? Kan Ayah Irwan ini Masya Allah banyak sekali pengalamannya ya, dan memang sudah 2 kali diundang oleh Cendekia Muda, tapi itu dulu ya ini sama FOM kalau nggak salah yang undang dulu itu, Forum Orang Tua Murid Ayah Irwan. Nah saat ini sekolah benar-benar mengundang, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya, silahkan ya. Oke, ini adalah ibu yang tadi membuat saya sama-sama kita tertawa ketika saling berkenalan gitu ya. Tunggu. Ganesh parent katanya. Ini silakan. Masya Allah. Hatur nuhun Ibu. Enggak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, Ayah Irwan ini mungkin banyak banget dialami oleh Bapak dan Ibu yang mungkin hadir juga di sini. Jadi saya gini ya, punya anak laki-laki 2 gitu. Nah suami saya kebetulan bekerjanya cukup jauh sejak saya masih mungkin dari hamil sampai dengan melahirkan dan lain-lain tuh mostly saya hadapin sendiri. Jadi kayak karena waktu kerjanya juga lumayan cukup jauh, jadi 54 hari sekali baru ketemu gitu ya awal-awal. Kalau sekarang mungkin agak lebih sedikit jarak waktunya. Cuma mostly itu saya sendiri dan menghadapi 2 anak laki-laki. Nah ada suatu kekhawatiran, gimana ya nih anak-anak, kadang-kadang misalnya gini, saya lagi dandan nih, anak saya datang gitu kan, aduh gimana nih ya, nanti anak saya ngelihat saya ke cewek-cewekan gitu ya, karena anak saya kok nanya-nanya, mah itu apa, itu alis apa segala macam, itu lumayan bikin saya takut juga. Dan juga untuk yang tadi itu kan ada beberapa hal kayak misalnya mengatur suara, cara membangunkan. Nah seringkali suami saya datang, itu kayak ngerusak tatanan istilahnya gitu ya. Jadi yang biasanya pagi itu saya bangunin, ayo kakak kita subuhan, kita gini. Suami saya, Pah ayo subuh Pah, nanti lagi lah gitu. Baru datang capek banget misalnya kayak gitu. Itu juga PR jadi buat kita juga gitu ya. Alhamdulillahnya sih makin kesini suami saya makin ya tadi ada perbaikan ya Pak ya, ayo kamu harus baik, artinya kamu harus dekat juga sama Allah gitu ya, supaya anak-anak kita baik. Dan itu benar banget, makin kesini mungkin kami juga gini, kami ini dalam posisi orang tua yang mungkin masih belajar Pak Ayah Irwan. Jadi kadang-kadang kita juga tadi saya juga mencoba gitu ya, setiap kali tidur gitu saya lihat anak saya gitu, dan ada fase saya sedih dan lain-lain gitu, dan ada beberapa luka mungkin yang saya lihat tadi dari sini. Oh iya ya, kalau misalnya orang tua the parent is not happy itu bakal impact banget ke anaknya, dan itu juga terjadi kita semua. Nah ini kan pasti juga banyak Bapak dan Ibu di sini yang mungkin tidak selalu bersama tadi ya, mungkin tidak bisa selalu menerapkan 15 sunnah Rasul itu secara terus menerus seperti itu. Nah bagaimana Pak untuk menghadapi hal itu? Terima kasih Bapak. Kita mau langsung? Oh iya, langsung katanya. Saya jawab, bukan jawab sih, berusaha mudah-mudahan ini ya terjawab lah Bun. Yang menariknya di dalam pengasuhan Islam itu atau rumah tangga Islam itu selalu ada rujukannya. Nah itu Bun. Jadi apa yang terjadi sama Bunda itu Bunda nggak sendiri, nggak Liverpool lah Bunda gitu ya. Jadi nggak jalan sendiri gitu maksudnya. Oh saya yakin ini semuanya penggemar Manchester ya, nggak ada yang mendukung saya di Liverpool, gitu. Baik, ya kalau beliau pendukung PSM, iya. Jadi gini Bun, jadi ada itu terjadi, ada Bunda. Jadi yang pertama Bun, sampaikanlah ke diri Bunda bahwa aku nggak sendiri, I'm not alone, gitu yang paling, ya. Dan yang kedua adalah sampaikan ke diri Bunda bahwa ya Allah makasih, jangan-jangan aku masuk surga lewat ini. Itu yang paling penting. Jadi ditakdirkan Allah punya suami yang jarak jauh tadi Bun, kemudian juga
yang bunda tanda petik tadi merusak tatanan bermasyarakat itu. Jadi iya, maksud saya jangan-jangan ini memang bahagian dari Allah gitu loh bun. Sama seperti misalnya Aisyah binti Muzahim itu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Ini suaminya Fir'aun loh bun. Jenisnya Fir'aun, nggak ada di Bandung. Gitu loh bun gitu. Dia ditanya sama orang kenapa nggak cerai aja. Dia bilang enggak. Kenapa? Salah satu jawabannya dari Aisyah binti Muzahim itu adalah inilah kunci sorgaku. Ini dulu yang paling kita tanamkan gitu bun. Jadi jangan ngelihat keluar dulu gitu loh bun. Karena itu bun nggak akan selesai. Ya suami kapan 15 sunnahnya nih gitu. Masa sih pegang tiang doang gitu ya suami gitu. Gak usah bun. Masing-masing kita berbeda gitu ya. Bunda masuk surganya beda bun. Bunda mungkin bedanya susah. Ada orang kalau Aisyah binti Muzahim itu adalah dengan takdir Allah kesuamian seperti itu gitu bunda. Surganya dia. Ibaratnya gini bun, kadang-kadang sholat kita juga gak kusuk-kusuk banget gitu loh bun. Infak juga gak banyak-banyak banget gitu. Sudah ngasih infak malah dilihat gitu bun. Astagfirullahaladzim 100 ribu, oh itu maksudnya gitu ya. Gitu lah bunda. Jangan-jangan masing-masing kita bunda dengan ditakdirkan Allah dapat suami yang seperti ini. Itulah yang kita belajar di Bunda Hajar bun. Bunda Hajar nanya ke Nabi Ibrahim, kenapa ke Palestina? Karena Nabi Ibrahim mengatakan ini karena Allah, sudah selesai. Karena bagian takdir dia masuk surga itu adalah dengan dia dalam tanda petik jadi single parent gitu loh bun. Dan dia selalu mendoakan suami yang jarak jauh itu. Nah itu satu bun ya. Jadi kalau saya berpikir sama si Bunda Hajar. Jadi bunda selesaikan dulu dengan diri bunda. Jangan rubah-rubah status di Facebook, di Instagram, di WA. Gak usah gitu. Emotikonnya ini nasib gue. Gitu gak usah bun ya. Nanti kita berteman bun ya. Saya cek bunda merubah nggak statusnya, gitu ya. Kalau berubah statusnya pertama teori ini bun, udah selesai dah gitu ya. Jadi nggak usah bun. Bunda Hajar itu kan gitu ya bun ya. Selesai sudah. Karena Nabi Ibrahim mengatakan ini karena Allah dek, udah selesai. Dia selesaikan urusannya sama Allah karena ini cuma fana bun, fana doang ini bun. Gak bakalan lama bun sama dia. Gitu loh bun. Dan jangan didoakan juga, takdir Allah aja gitu loh bun. Gitu. Gak bakalan lama dan Bunda Hajar tahu persis itu. Jadi siap-siap banget gitu loh bun. Jangan-jangan dengan cara inilah menguji kelemahan kita. Misalnya gini, ada orang diuji suaminya jauh karena apa? Ujiannya dia gak setia orangnya. Gampang berubah gitu loh bun, gampang naksir sama orang gitu loh bunda, gampang selingkuhnya gitu loh bun. Diuji sama Allah masuk surga nggak? Ini kasih gini nih gitu loh bun. Jadi kalau gitu, apa yang dilakukan Bunda Hajar? Beliau terima dulu dirinya, kondisi dirinya itu dulu yang paling lebih. Yang kedua adalah beliau nggak ada pernah bercerita kepada orang, cerita cuman lari ke Safa, lari ke Marwah. Tingkat frustrasi yang tinggi, naik ke puncak Marwah, ngomong sama Allah gitu loh bun. Usaha lagi ke puncak Safa ngomong sama Allah lagi. Sudah selesai bun. Jadi kurangilah bun nanti grup WA bunda berapa? Banyak ya. Jadi tahan-tahan tuh bun. Tahan-tahan gitu ya. Jangan sampai gitu bun ya. Sampai-sampai itu. Karena gak akan selesai urusannya. Itu yang pertama selesaikan. Yang kedua kita harus sampaikan ke suami. Karena belajar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu yang pertama dia bilang bahwa ketika beliau berangkat gitu beliau bilang ini karena perintah Allah. Secara teorinya gini bun, suami yang berjarak jauh itu satu hal yang harus dia jaga adalah jauhi maksiat. Gitu bun. Kalau dia melakukan itu penelitian di Amerika Serikat 7.000 kepala keluarga separuh jarak jauh, separuh jarak jauh yang dia jaga betul kemaksiatan, dia nggak melakukan maksiat, separuh lagi bablas gitu loh. Pengaruhnya apa? Ke anaknya pengaruhnya, ke istrinya pengaruhnya. Jadi sampaikanlah ke suami, kalau misalnya bunda, suami mau berangkat gitu, jadi kayak film-film gitu loh bun, bunda ambil Al-Quran, bunda pegang kasih ke tangannya, aku titipkan Al-Quran nih, gitu ya, gitu lah bun ya, tapi jangan depan rumah, gitu ya, maksudnya di kamar lah gitu ya, depan rumah nanti kirain syuting apa gitu loh. Jadi bilanglah sama suami, jaga ya bang, jaga Allah dan Rasulnya. Oke, kamu nggak ada masalah, kamu nggak ngasuh anakmu, nggak dekat dengan anakmu, Allah akan memudahkan karena kamu menjaga Allah dan Rasul. Sesungguhnya aku teori komunikasi itu apa gitu sebenarnya itu hanya teori-teori aja. Tapi kalau Allah berkehendak anakmu dijaga, nggak ada kamu pun akan dijaga sama Allah. Jadi pertama itu selesaikan mandiri bunda, selesaikan dengan suami, yakinkan ke suami itu, dan kemudian yang ketiga adalah
bunda dengan suami menurut saya harus segera mencari buku tahap perkembangan. Kalau nggak susah bun. Jadi suami pun akan tertolong bun. Di As-Saffat 102 itu, nanti bunda lihat di As-Saffat 102 itu, bagaimana Nabi Ibrahim tahu tahap perkembangan Ismail. Jadi beliau panggil ya bunaya itu karena beliau tahu betul bahwa umur itu harus panggilnya seperti itu. Kenapa beliau mengatakan, setelah mengatakan bahwa mas, ayah bermimpi menyembelih lehermu suruh Allah. Tapi ada satu kalimat yang Nabi Ibrahim katakan Nabi Ismail, dek abang pikirkanlah apa pendapatmu. Sebenarnya kan gak perlu ditanya bun. Tetapi anak umur segitu memang harus satu dialog. Yang kedua jangan banyak instruksi, banyak membimbing. Yang ketiga jangan banyak memaksa, tapi banyak melibatkan. Hampir semua para alim menyepakati begitulah sebenarnya SOP ngasuh anak 7 sampai 15 tahun. Jadi bekali Al-Quran, bekali tahap perkembangan. Jadi kalau suami bunda nanti beliau itu nelpon atau video call dengan anak bunda, itu anak-anak yang bilang aku kangen banget sama ayah, sudah hampir sebulan ayah gak ketemu gitu ya. Video call itu anak-anak bunda itu hanya butuh 5 menit, jangan-jangan kurang dari 5 menit. Padahal dia kangennya luar biasa. Kenapa? Karena ketika nelpon, buka monitornya, kemudian ayahnya tahu persis anak umur segini openingnya apa. Gitu ya bunda. Dari mana beliau tahu? Dari buku tahap perkembangan yang bunda dengan ayah baca. Jadi misalnya gini, ini anak misalnya bun, anaknya udah umur kelas 6, 7, 8, 9. Pertama masuk buka nih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kemudian si ayahnya bilang, gimana mas, sekolah gimana? PR lancar? Kepala sekolah sehat gak? Nah, gitu ya. Ini anaknya bilang, udah ya, gitu ya. Nanti lewat WA aja, gitu. Padahal dia kangennya sebulan lo gak ketemu lo bun. Tapi kalau ayahnya nelpon gini, Assalamualaikum, mas. Ya Allah, ayah kangen banget sama kamu. Kamu gimana, bahagia gak atau apa gitu? Itu anaknya yang sebulan gak ketemu, yang dia bilang sama ibunya, aku mau berjam-jam ngomong sama ayah. Itu cuma 3 menit setelah ayahnya nanya soal feelingnya dia. Kata si anaknya bilang, udah ya aku mau futsal dulu. Kata ibunya, loh katanya kangen sama ayahnya. Enggak, udah selesai, ayah tahu apa yang ku mau. Nah itu bun ya. Jadi gak akan selesai nih kalau kita gak jam itu. Nah kemudian menjelaskan ke anak kita bun. Kalau anaknya bunda berusia 0 sampai 7 tahun. Ayah itu bagi dia gak punya ayah secara fisik dia kuat bun. Nabi Ismail gak punya ayah secara fisik dia kuat. Tapi bunda yakinkan secara psikologis bunda ambil alih itu. Tapi kalau anak bunda umur 8 tahun ke atas gitu, anak-anak tidak bisa lagi hanya butuh secara fisik dan psikologis, dia butuh dua-duanya. Bunda Hajar ketika Nabi Ismail umur-umur udah belasan itu, Bunda Hajar itu kan kabilah-kabilah datang ya bun ya ke air Zam-Zam, ngambil air Zam-Zam. Kata Bunda Hajar, wahai kabilah fulan, bisa nggak ajarkan Ismail berburu? Nah, itu laki-laki itu bun. Jadi bunda udah minta tolong dengan orang lain, nggak bisa bunda handle gitu. Gitu mungkin bunda. Kalau dia ngelihat bunda kosmetik apa gitu sesuai dengan perkembangan aja bun, bunda terangkan aja gitu. Ada saatnya memang anak laki-laki kita ajarkan momen itu, kita ajarkan bagaimana dia melindungi perempuan, ada saatnya seperti itu bunda ya. Kecuali kalau ada hal-hal yang sifatnya lebih diulang-ulang sama dia gitu loh bun. Persoalan seksualitas misalnya diulang-ulang sama dia gitu. Nah ini memang harus kita ini kan khusus gitu loh bun, terapikus. Wallahu a'lam bishawab. Bu, mungkin satu penanya. Ya, boleh ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan untuk satu penanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayah Zerin, Pak Irwan. Pertama-tama terima kasih Pak, informasi materinya saya banyak tercerahkan dari informasi berikut. Insya Allah. Saya memang berasal dari kalangan keluarga yang berbeda dengan istri saya. Dan kebetulan ini adalah anak pertama kami Pak. Nah kadang di rumah tangga itu cara atau teknik mendidik itu banyak perdebatan gitu Pak. Kalau menurut saya ini yang terbaik nih. Menurut istri saya ini jangan digituin kayak gitu. Nah yang jadi pertanyaan saya
buku pedoman apa yang Bapak rekomendasikan untuk menjadi acuan buat kami dalam mendidik anak kami gitu. Terima kasih Pak. Baik. Yang pertama saya iri dengan spot tempat duduknya. Enak banget itu ternyata ya. Saya lihat-lihat apa kenapa saya ngelihat terus ke sana ya itu. Rupanya apakah emang ini spesial untuk sepasang suami istri? Enggak ya? Dengan beliau juga enggak ya? Emang di setting itu ya? Ya baik. Memang disetting aja Ayah Irwan. Jadi bagi yang mau duduk situ, terutama yang punya bawa anak ya. Iya, iya, iya. Jadi lebih rileks, lebih anaknya lebih bebas. Betul, betul. Ya. Jangan lupa di foto, masukin ke Instagram gitu ya. Ya. Ini Sedang momen bagus. piknik. Kalau duduk di sini kan udah biasa ya. Iya, biasa kalau di situ. Ya, masing-masing kita berbeda itu bukan ayah aja. Bahkan orang nikah dengan tetangga aja beda ya. Tetangga aja beda gitu ya. Yang paling penting gini ya, kita berangkat itu bukan dari persamaan. Jangan ayah bilang kita sama, jangan. Ayah dengan istri itu bedanya 2200 kata ulama. Jadi jangan bilang, Dek, kita melangkah bersama-sama. Apa gitu. Nah istri bilang, Bang kita berbeda Bang. Perbedaan dulu kita akui berbeda. Bahwa kamu kanan, kamu kiri. Cuman Dek, kamu jangan nggak melangkah. Kalau nggak kamu melangkah aku jatuh. Nah itu dulu. Kita harus bergerak ke depan. Nah itu loh. Jadi apa yang kita siapkan pertama menurut saya satu ayah, roadmap pernikahan. Roadmap yang tadi itu contohnya ya gitu. Kita harus sama-sama. Bahkan ada ulama ya. Ulama saya pernah berkunjung dan beliau membuka rumah kamar pribadi beliau. Ulama besar ini. Di dinding itu beliau tulis Ar-Ra'ad 23. Saya bilang, Anda nih kapasitas agama Anda luar biasa. Kenapa harus ditulis sih? Dia bilang, saya ini manusia. Saya harus diingatkan tujuan saya kemana berumah tangga ini. Kalau saya bertengkar dengan istri saya, kami sama-sama nunjuk, Dek masih kesini nggak kita? Nah gitu ya. Jadi roadmap itu penting sekali ayah untuk menjaga kita masih di jalan ini apa belum gitu loh, apa enggak. Jangan-jangan kita udah stuck ya. Jangan-jangan udah lama berumah tangga sebenarnya nggak jalan-jalan gitu ya. Nggak jalan-jalan sudah. Nah di roadmap pernikahan itu nanti masing-masing tahap itu ada yang harus kita lakukan, harus ada tantangannya gitu loh, ada tantangannya. Nanti banyak tuh ayah di Al-Quran, di Sunnah itu ada tantangan. Tantangannya setelah umur pernikahan umur 5 tahun apa tantangannya? Kamu bisa kata Allah SWT, anakmu bisa jadi fitnah, bisa menjadi itu tantangan. Artinya apa? Artinya bilang sama adik, Dek tantangan kita lebih berat lagi. Gak bisa kalau kita gak bersatu. Gitu ya. Gak bisa kalau kamu gak menahan diri, aku gak menahan diri. Nah, gitu bunda ya, ayah. Kemudian selanjutnya menurut amat saya tadi ayah, bukunya yang pertama, saya sebenarnya nggak jualan buku ya, gitu ya. Saya pernah bikin buku tahap perkembangan gitu, nah, namanya Semua Anak Adalah Bintang. Tapi udah 8 tahun yang lalu, ya. Gramedia udah nggak nebitin lagi. Kalau saya ngusulkan ayah di toko-toko buku itu mau online juga ada, ayah belilah buku tahap perkembangan secara Islam, itu ayah ya, itu aja tuh ayah tuh ya, pengarangnya banyak ayah, jadi buku tahap perkembangan secara Islam. Maksud saya kita bisa ada guideline-nya gitu ayah, 0 sampai 1,5 tahun itu, kenapa sih istri jangan ninggalin anak gitu ya, itu ada dasarnya gitu loh ayah, itu dasarnya. Kamu mau kehilangan uang atau kehilangan anakmu, gitu lah ya gitu. Jadi kita nggak bisa langsung marah, Dek 0 sampai 2 tahun kamu harus ini gitu. Jadi kamu 2 tahun kamu nahan syahwatmu Dek untuk keluar, karena gitu ya, kita akan diganjar sama Allah di sorga gitu ya. Nah, baik. Tapi itu ada ininya, ada desainnya gitu loh ayah. Yang kedua menurut saya belilah buku tahap perkembangan psikologis. Itu agak lebih detail ayah. Agak lebih detail gitu ya. Nah, pengarang itu banyak yang ada psikologis itu banyak, yang secara tahap perkembangan secara Islam itu ada. Terus kemudian hemat saya belilah buku Abdullah Nasi Ulwan yang pendidikan anak dalam Islam itu ayah, jilid 1 jilid 2. Jilid 1 jilid 2 menurut hemat saya itu adalah semacam buku putih gitu ayah. Jadi di keluarga muslim itu adalah buku tempat rujukan. Nah, selanjutnya ayah menurut hemat saya harus ada di rumah kita yang namanya mekanisme rumah tangga itu ayah. Seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu ada mekanismenya gitu, ada waktu rapatnya gitu ya. Jadi amatlah naif kalau kita menjalankan amanah Allah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan nggak pernah rapat gitu ayah. Orang RT RW Karang Taruna aja rapat gitu. Ini yang akan kita pertanggungjawabkan, kita nggak pernah rapat. Nah, ada rapat yang kita sebut dengan, kalau bapak dan ibu menyebutnya dengan family time gitu ayah ya. Nah, itu sekali sebulan ayah.
Sekali sebulan ada 3 hal yang kita harus dapatkan di situ. Yang pertama, ketemulah dengan seluruh anak-anak, makan santai aja. Yang pertama, ayah harus dapatkan di situ assessment. Ini anak kondisinya, anak pertama kondisinya seperti apa. Ayah kan bertiga orang ya gitu. Ayah bisa rapat berdua aja dulu ya Pak dengan anak-anak, seenggak-enggaknya membicarakan anak-anak. Tapi kalau ayah nanti anak sudah banyak, nanti kita harus assessment. Yang kedua, kita tahu posisi anak, baik psikologis maupun secara fisik. Yang ketiga itu adalah kita tahu rekomendasi apa yang harus kita lakukan anak kita. Itu pertemuan keluarga. Kalau ayah punya anak 0 sampai 12 tahun, ada lagi rapat yang satu lagi namanya us time. Us time itu ayah berdua aja. Kalau 0 sampai 12 tahun, dalam tanda petik parenting itu mewajibkan suami istri wajib rapat sekali dalam sepekan 1 jam minimal. Apa yang ayah bicarakan? Yang ayah bicarakan adalah ini anakmu yang nomor 1 perkembangan spiritualnya seperti apa. Apa yang harus kita lakukan? Gak boleh membicarakan yang lain ayah. Yang kedua, kesepakatan apa yang harus kita lakukan. Nah kalau gitu ayah supaya bisa mengambil keputusan yang tepat, bikinlah rujukan yang bersama. Jadi pegang rujukan yang sama. Supaya tidak lagi berbeda gitu ayah gitu. Jadi menurut hemat saya itu yang berikutnya mekanisme itu yaitu ayah pertemuan ayah berdua. Pertemuan ayah berdua itu melaksanakan 15 sunnah Rasulullah itu ayah. Jadi itu juga sangat penting, itu sangat penting karena kita juga harus kita nggak membohongi diri gitu ayah. Ayah bisa bacalah Bapak Ibu ya persoalan bagaimana kita melakukan hubungan suami istri based on love atau tidak, atau terpaksa atau tidak, itu juga sangat berpengaruh ke dalam bagaimana kita mendidik anak kita. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya. Masya Allah, alhamdulillah. Wah, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Sekarang waktu kita sudah mungkin di penghujung acara ya. Banyak hal yang kita tangkap dari Ayah Irwan. Semoga Allah memberi kita kemudahan dan rezeki lagi ke depan dengan para pemateri yang bisa memberikan kita pencerahan insya Allah. Dan saya sampaikan tadi bahwa ini adalah awal yang baik sekali. Mudah-mudahan ke depannya lebih banyak lagi pertemuan untuk membicarakan kolaborasi kita. Ya Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan sampai di sini sebagai moderator. Terima kasih sekali lagi kepada Ayah Irwan. Jazakallah khairan katsiran insyaallah, dan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Pak Mislan kembali untuk kita dengarkan pantun berikutnya. Belum ada Bu. Belum ada. Makanya Pak Mislan ini mengalir terus pantunnya gitu. Alhamdulillah ayah bunda, gimana sudah terpapar? Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat dari beliau berdua ini, dari Bu Nani dan juga dari Ayah Irwan. Ayah bunda, alhamdulillah sesi sharing kita bersama dua narasumber yang hebat-hebat sudah dilalui. Mudah-mudahan Ayah Irwan bersama Ibu Nani beruntung dengan pahala berbagi ilmunya. Dan kita pun para mustami, ayah bunda mudah-mudahan beruntung mendapat pahala dengan tolabul ilminya. Yang jelas yang paling beruntung adalah yang bisa mengamalkan apa yang tadi disampaikan. Mungkin dari saya yang memandu acara ini salah menyebut, salah menyahut, salah menyapa, salah berkata, salah berucap, salah bersikap. Orang bijak mengatakan, tak ada ya bambu yang tak beruas, tak ada sungai yang tak beriak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak khilaf. Karena itu mohon dimaafkan dari semuanya. Terima kasih juga atas kehadirannya semuanya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.